Saya sebenarnya bisa memahaminya. Hewan kecil itu berbicara. Halo. Ular. Tidak menghemat satu sen pun jika Anda masih tidak dapat menghasilkan uang. Saya hanya bisa kembali ke desa dan menikah dengan orang bodoh. Tapi hanya dengan membagikan brosur. Tidak dapat menghasilkan uang. Ya Tuhan. Beri aku jari emas yang bisa menghasilkan uang. Maaf. Bolehkah saya bertanya ke rumah sakit hewan peliharaan Anda? Apakah ular peliharaan bisa diobati? Manusia. Cepat selamatkan raja ini. Apakah kamu sedang berbicara? Ya, selamatkan aku. Saya benar-benar dapat memahami pembicaraan binatang. Dia sering memberi kita makan. Dua kaki itu. Saya ingin makan serangga. Serangga gemuk. Ya. Mengeong. Kicauannya sangat mengganggu. Berkaki dua yang bodoh. Hari ini saya ingin makan daging kaleng. Bukan ilusi. Saya sebenarnya bisa memahaminya. Hewan kecil itu berbicara. Dokter, ular peliharaanku Asher. Anda adalah dokter hewan paling terkenal di kota. Tolong selamatkan Asher. Aduh, sakit sekali. Saya baru saja memeriksanya secara menyeluruh. Ular peliharaanmu baik-baik saja. Ia hanya tidak punya nafsu makan. Tuanku, itu jelas karena saya tidak bisa makan jika mulut saya tertusuk tulang ikan. Dokter bodoh ini. Saya sama sekali tidak tahu cara memperlakukan ular. Ternyata dia digigit tulang ikan. Tapi Asher dulunya punya nafsu makan yang baik. Dokter Yo, silakan lihat lagi. Asalkan bisa makan dengan normal. Saya akan segera menyajikannya. Biaya terima kasih sebesar 20.000 yuan. 20.000 yuan. Berapa lama saya harus mengirimkan brosur? Saya seorang dokter terkenal. Aku bilang itu tidak sakit. Itu tidak sakit. Karena kamu tidak bisa mempercayaiku. Kalau begitu silakan kembali. Oke. Terima kasih Dokter Yo. Hei Tualek, jangan pergi. Tunjukkan padaku lagi. Saya hampir lapar. Nona Li, harap tunggu. Saya bisa menyembuhkan Asher. Bersenandung, Lin Siwei. Andalah yang membagikan brosur. Apa yang Anda ketahui tentang pengobatan medis? Jika Anda menghancurkan tanda saya, aku belum selesai denganmu. Asher, sakit di dalam mulutmu. Di mana tepatnya yang sakit? Lin Siwei, apakah Anda bodoh karena membagikan brosur? Langit-langit mulutku sakit. Dokter bodoh itu ambil tabung terang dan sorot sekeliling. Sama sekali tidak melihat tempat yang tepat. Nona Li, langit-langit mulut Asher. Mungkin itu kamu bulan lalu beri makan tulang ikan. Itulah alasannya. Asher tidak bisa makan apapun. Saya baru saja memeriksa semuanya. Tidak ada apa-apa. Mengapa kamu tidak berpura-pura mengerti padahal kamu tidak mengerti di sini? Keluarlah dan bagikan brosur Anda dengan cepat. Saya memberi makan Asher bulan lalu. Saya percaya apa yang Anda katakan. Saya akan menanggung biayanya karena kalian semua tidak bisa mempercayaiku. Jika ada sesuatu di mulut ular, saya akan beri Anda 10.000 yuan. Jika tidak, kemasi saja barang-barangmu dan keluar dari sini. Bagus. Hei, di sini. Memang ada sesuatu. Itu saja. Itu sangat menyakitkan bagiku. Hehe. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Saya pikir Anda adalah kucing buta yang menabrak bangkai tikus. Anda kebetulan menebaknya dengan benar. Dokter, apakah yang baru saja Anda katakan masih dihitung? Bukankah hanya 10.000 yuan? Saya mampu membelinya. Pergi ke Departemen Keuangan dan hubungi Anda. Sekarang alasannya telah ditemukan. Obat antiinflamasi dan analgesik harus segera. Ini akan mengembalikan nafsu makan Anda. Terima kasih banyak, Nona Lin. Nona Lin, ini uang tunai 1.000 dolar. Sisanya 19.000. Kalau begitu terima kasih, Nona Li. Nona Li, bisakah Anda ikut dengan saya untuk mengambil obatnya? Kobayashi, kamu urus Asher dulu. Ya. Berkaki dua. Demi membantuku menyembuhkan mulutku, aku akan memberitahumu rahasia yang akan menghasilkan uang bagi Anda. Asher sangat mengagumkan. Apa rahasia menghasilkan uang? Di Taman Danau Timur, saya memiliki seorang pria bernama Sang Biao. Teman kucing putih, ada cukup banyak di sana. Berkilau, dikatakan cukup berharga. Berkilau. Hal yang sangat berharga. Asher, bukan itu yang kamu katakan. Berlian atau emas. Saya juga tidak tahu secara spesifik. Pergi saja dan lihatlah dan Anda akan tahu. Tapi saya harus mengingatkan Anda. Sang Biao ditinggalkan. Jadi jaraknya tidak terlalu dekat sekarang. Jangan menakutinya. Jangan khawatir. Asher, saya pasti akan membawa kucing kalengan secukupnya. Cari temanmu. Anda pintar. Sang Biao, kamu di sana? Saya hampir mencari di seluruh taman. Masih belum melihat Sang Biao. Sepertinya kami tidak bisa bertemu denganmu hari ini. Pasti ada lebih banyak lagi di taman. Anak-anak kecil lapar lainnya. Beri mereka makan batangan kucing kalengan. Hemat limbah. Meong, itu menyakitkan. Lihat aku. Tidak bagus. Apa yang sedang kamu lakukan? Jalankan. Ya.
Apakah kamu baik-baik saja? Meong. Ini satu lagi. Kamu benci Tualex. Tak satu pun dari mereka yang baik. Jangan takut, saya bukan orang jahat. Saya hanya ingin bertanya, tahukah kamu Sang Biao? Raja Mimi ini adalah Sang Biao. Ternyata kamu adalah Sang Biao. Asherlah yang memintaku untuk datang kepadamu. Sang Biao, lihat, aku bahkan bawakannya untukmu. Kucing kalengan yang enak, sangat lezat. Saya, Sang Biao, akan mati kelaparan hari ini. Sang Biao, kakimu terluka. Jika luka tidak diobati, maka akan terjadi peradangan. Saya benar-benar datang ke tempat yang tepat hari ini. Jika tidak, lukanya akan terinfeksi. Anda akan sangat menderita. Kalian binatang berkaki dua adalah orang baik. Saya memahami prinsip membalas kebaikan dengan gambar. Anda membantu saya mengusir orang-orang jahat, menyembuhkan lukanya. Beri aku sesuatu yang enak untuk dimakan. Aku akan membalas budimu. Ada emas di sini. Kamu berkaki dua. Apakah ada sesuatu yang mengkilat? Saya mengambil banyak. Ini semua diberikan kepadamu. Saya mendengar bahwa emas sangat mahal sekarang. Harga daur ulang tidak kurang dari 1 potong kering. Jika ini benar, setidaknya itu bertambah. Beratnya harus 50 gram. Bukankah itu lebih dari 50.000 yuan? Sang Biao, apakah kamu benar-benar memberikan semua ini kepadaku? Berhentilah bersikap terlalu bertele-tele. Saya, Sang Biao, selalu menepati janji saya. Sedih sekali. Terima kasih atas hadiahmu. Pengeluaran makananmu mulai sekarang. Saya sudah membahas semuanya. Tabung kucing kalengan secukupnya. Pulanglah bersama ibu. Meo, siapa yang mau pulang bersamamu? Raja ini memiliki jiwa yang bebas. Jangan memelihara hewan peliharaan di rumah. Anda adalah pahlawan hebat saya. Bos, silakan lihat. Berapa banyak sampah yang bisa didaur ulang? Semuanya adalah emas murni. Harga daur ulang emas saat ini adalah kalung 48 gram. Totalnya 87 gram. 87 gram. Lebih baik dari yang saya harapkan. 87 kali 1.100 yuan. Totalnya adalah 95.700 yuan. Nona, apakah semuanya perlu didaur ulang? Daur ulang. Tolong tunjukkan saya kode pembayarannya. Kedatangan NT 95.700. Terima kasih, bos. Saya tidak perlu khawatir menikah dengan orang bodoh di desa. Bahkan nanti, saya masih bisa mengandalkan mendengarkan binatang kecil berbicara. Mencapai kebebasan finansial. Ibu kaya sekarang. Aku akan mengajakmu membelinya nanti. Kotoran kucing beku kering dan bingkai panjat kucing. Bersenandung tuolek yang kekanak-kanakan. Yang ini rasanya seperti daging sapi dan ikan kecil kering itu. Raja ini menginginkan semuanya. Oke. Beli semuanya untuk Anda. Cui Guo, kamu ingin makan apa? Bisakah kamu memberitahuku? Saya mohon, silakan makan sesuatu. Jika kamu tidak makan, kamu akan mati kelaparan. Cui Guo. Bos, apa yang ada di sini yang bisa dimakan burung beo? Burung beo saya Trigo telah melakukan mogok makan selama 3 hari. Asalkan bisa dimakan, aku akan memberimu tambahan. Biaya terima kasih sebesar 20.000 yuan. Jangan makan saja. Pastinya tidak memakannya. Jangan kembalikan istriku. Aku akan membuat diriku kelaparan sampai mati. Dia sebenarnya ingin membuat dirinya kelaparan sampai mati. Burung yang bodoh. Mungkinkah ini Nona Lu? Tapi lihat dia menangis dengan sedih. Sangat tertarik pada Cui Guo. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan hal seperti itu. Sayangnya, bagaimanapun, ini adalah kehidupan yang hidup. Ada juga biaya terima kasih sebesar 20.000 yuan. Gu. Nona Lu, bolehkah aku melihat burung beomu? Anda tahu burung beo? Keluarga Anda baru-baru ini. Apakah Anda memiliki hewan peliharaan lain? Apakah ada hewan peliharaan yang meninggal baru-baru ini? Tidak. Keluargaku hanya punya satu hewan peliharaan, Cui Guo. Bohong. Gadis ini, dia pasti telah membesarkan hewan peliharaannya sampai mati. Tidak mengatakan yang sebenarnya. Burung ini terus-menerus berbohong dan berbohong. Saya tidak memilikinya. Itu satu-satunya hewan peliharaan di rumahku. Saya tidak tahu kenapa. Bilang aku berbohong. Segalanya masih belum jelas. Katakan padaku, mengapa menurut Anda Nona Lu berbohong? Dia mengirimku Cui Hua pergi. Dia masih tidak mengakuinya. Siapa Cui Hua? Cui Hua adalah istriku. Kami bersemangat. Dia terlihat sangat cantik. Semuanya hijau. Tuan jahat memanfaatkanku saat aku tidur. Suruh Cui Hua pergi. Cui Hua belum kembali. Cui Hua, segera kembali. Aku juga tidak ingin hidup tanpamu. Nona Lu,
Apakah Anda punya hewan peliharaan lain di rumah akhir-akhir ini? Sangat mirip dengan Cui Kuo. Mata hijau besar. Anda baru saja memberikannya 3 hari yang lalu. Saya benar-benar tidak punya hewan peliharaan lain. Bahkan tidak ada nyamuk di rumahku. Hanya ada satu Cui Guo. Lihatlah reaksi Nona Lu. Kedengarannya tidak berbohong. Lalu kenapa Cui Guo mengatakan itu? Meng-eong. Halo. Apa yang kamu lakukan, kucing bau? Lihatlah betapa canggungnya dirimu. Bukan berarti seekor burung bisa menyukaimu. Istrimu. Ini bukan sesuatu yang Anda bayangkan. Bukan. Cui Hua tidak palsu. Cui Hua dan saya bersama setiap hari. Makan dan berjemur di bawah sinar matahari. Tidur di kandang bersama. Perasaannya luar biasa. Meskipun Cui Hua tidak dapat berbicara, tapi seluruh tubuhnya lembut. Rasanya sangat nyaman untuk digenggam. Lembut di seluruh bagiannya. Sama sekali bukan makhluk hidup. Rumah Anda paling dekat. Apakah ada sesuatu yang diberikan? Mungkin bukan makhluk hidup. Sangat mirip dengan Cui Kuo. Warnanya juga hijau dan lembut. Sangat mirip dengan Cui Kuo. Oh, seharusnya itu boneka mewah berwarna hijau itu. Ya, itu istriku. Tuan yang buruk. Cepat kembalikan istriku. Kembalikan bunga hijau itu padaku. Tolong. Jangan biarkan dia memutuskannya lagi. Kami adalah sepasang kekasih. Tidak, Cui Hua hanyalah sebuah boneka. Kamu adalah seekor burung. Dengan cara ini kita masih bisa jatuh cinta. Aku ingin kamu mengurusnya. Cui Hua dan aku sedang jatuh cinta. Masalah emosional. Apa yang kamu, seekor kucing, ketahui? Nona Lu. Sangat mungkin Cui Kuo penyebabnya. Boneka burung beo hilang. Itu sebabnya saya memilih untuk melakukan mogok makan. Ah. Tidak, tapi itu hanya boneka. Mengapa Cui Guo mencarinya? Cui Kuo sangat mungkin taruh boneka burung beo itu sebagai pendampingnya. Begitu mereka mengidentifikasi pasangannya, aku akan mencurahkan seluruh emosiku ke dalamnya. Persahabatan seumur hidup tidak dapat dipisahkan. Anda mengambil bonekanya. Di mata Cui Guo, kaulah yang memisahkan mereka secara paksa. Jadi, hanya Cui Guo yang melakukan mogok makan untuk melawan. UPS. Jadi begitu. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Cui Kuo mungkin harus melihatnya dengan matanya sendiri. Baru kemudian bersedia makan. Bolehkah aku mendapatkan kembali boneka burung beo itu? Oh, bisa. Saya menurunkannya di Binatu 3 hari lalu. Saya melihat boneka itu kotor. Cui Kuo sangat menyukainya. Saya akan memanfaatkannya saat sedang tidur. Biarkan di pembersih kering. Belakangan Cui Guo mulai tidak makan. Saya ingin sekali mencari dokter. Hei, pembersih kering ada di jalan berikutnya. Aku akan mengambilnya sekarang. Nona Lin. Bolehkah aku menyusahkanmu? Saya akan kembali lagi nanti. Bagus. Cui Kuo akhirnya bisa makan. Baik hati berkaki dua. Terima kasih telah membantuku menemukan istriku. Sebagai imbalannya. Ada sebatang pohon di Taman Beishan. Pohon belalang tua yang sangat besar. Ada sebuah kotak besi yang terkubur di bawah pohon. Apa yang kalian sebut barang antik? Saya kembali. Menemukannya. Cui Kuo. Lihat siapa yang datang. Cui Kuo. Bunga hijauku. Kamu akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Nona Lin. Saya akan transfer biaya terima kasih kepada Anda. Terima kasih telah membuat Cui Guo mau makan. Oke. Menerima 20.000 yuan. Setelah memahami apa yang dikatakan hewan, sangat mudah untuk menghasilkan uang. Tempatnya agak kecil, tapi itu cukup bersih. Cukup untuk tempat tinggal raja ini. Apakah kamu lapar? Ayo coba salmon kalengan ini. Ya, ini rasanya cukup enak. Ingatlah untuk meninggalkan pesan untukku besok. Ikan kering segar. Demi ketulusanmu, raja ini, aku hanya akan menerimamu sebagai tuanku. Tapi kamu harus ingat, Isang Biao paling benci ditinggalkan. Jika kamu berani membuangku, aku pasti akan mengambil semua sepatumu. Semua dikunyah. Sang Biao, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Saya kira Anda tahu yang sebenarnya. Hei, meskipun saya punya tabungan sekarang, tapi saya ingin mengakar di kota dan membeli rumah, menjalani kehidupan yang baik. Saya tidak punya cukup uang sama sekali. Masih harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. UPS. Menghasilkan uang tidaklah mudah. Bukankah burung bodoh itu mengatakan hal itu? Di bawah pohon belalang tua di Taman Beishan. Mengubur barang antik. Saya mendengarkan mereka yang ada di taman. Pria tua dan wanita tua itu membicarakannya. Barang antik sudah berharga. Ayo kita gali barang antiknya besok. Saya yakin saya bisa menjualnya dengan banyak uang. Benar. Bagaimana aku bisa melupakan ini tanpa basa-basi lagi? Ayo pergi sekarang. Ah. Sekarang, hari mulai gelap. Kehidupan lebih mudah melakukan sesuatu saat gelap. Hanya dengan bergumam Anda dapat menghasilkan banyak uang. Pergi. Taman Beishan ini sangat besar. Pohon yang mana? Ini adalah pohon dalam tua yang dibicarakan Cui Guo. Sayangnya, halo.
Tahukah kamu apa yang ada di taman? Pohon belalang tua yang besar itu. Ke arah mana? Pohon belalang tua yang besar. Oh. Anda terus berjalan di sepanjang jalan ini, lalu pergi ke belakang bebatuan. Anda bisa melihatnya. Gadis kecil. Apa yang kamu lakukan di sana? Ada seekor anjing liar. Dia sangat besar. Kami biasanya berjalan-jalan. Anda harus berhati-hati. Bagus. Saya akan berhati-hati mengucapkan terima kasih. Tidak apa-apa. Hei. Ternyata itu adalah keledai bertelinga besar. Anda tidak perlu takut akan hal itu. Orang itu adalah pecundangku. Aku akan melindungimu. Apakah itu benar? Sang Biao. Kamu sangat kuat. Saya, Sang Biao, tidak pernah berbohong kepada siapapun. Keledai dengan telinga besar. Jangan tidur, Pak. Saya datang. Dan panggil aku nama panggilan. Namaku jelas Xiongda. Kalau bukan karena fakta bahwa aku tidak bisa mengalahkannya, saya juga tidak. Pergilah ke tempat di mana burung tidak buang air besar. Kehidupan anjing itu sulit. Keledai telinga besar bangun. Siapa? Sang Biao. Mengapa kamu di sini? Halo, Xiongda. Ya. Bahkan ada binatang berkaki dua yang jahat. Hei, keledai dengan telinga besar. Siapa yang kamu teriakan? Ini adalah tuanku. Kulitmu gatal lagi kan? Tidak. Aku salah. Lama tidak bertemu. Masih sangat sengit. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Oke, saya mendengarnya di bawah pohon belalang tua ini. Dikuburkan dalam kotak besi. Saya ingin menggalinya. Bolehkah? Aku akan memberimu ham dan makanan kaleng yang lezat. Oke. Anda menggali. Masih berbau seperti daging. Daripada aku di tempat sampah. Nasi sisa 100 kali lebih enak. Tinggalkan beberapa untukku. Saya ingin makan juga. Pohon belalang tua ini besar sekali. Kotak besi yang dibicarakan Cui Kuo. Di mana ia dikuburkan? Area di bawah pohon belalang ini terlalu luas bukan? Tidak dapat melihat apapun. Bisakah kamu menggalinya untukku? Tidak masalah, saya dapat membantu kamu. Terima kasih banyak. Kamu harus membawaku. Saya benar-benar tidak ingin bekerja keras lagi. Meminta perlindungan dan perawatan. Keledai dengan telinga besar. Beraninya kamu mencuri tuanku? Aku akan mencakarmu sampai mati. Sang Biao, jangan bersemangat. Sekarang saya punya sedikit uang. Saya mampu memelihara beruang besar lainnya. Xiongda, kamu bisa pulang bersamaku. Hanya saja rumahku agak kecil. Anda hanya bisa tinggal di balkon untuk sementara. Tidak masalah. Aku akan menggali sebuah kotak untukmu sekarang. Sepertinya sudah terkubur cukup lama. Kunci ini berkarat. Bukankah ini hanya sepotong kayu biasa? Tidak ada yang istimewa. Benar-benar antik. Saya juga tidak tahu. Oke. Biar aku bawa pulang dulu. Maukah kamu pulang bersama kami? Ayo pulang. Bagaimana menurut Anda? Itu hanya sepotong kayu tua. Ini memiliki sedikit aroma, tapi tidak terlalu kuat. Cui Kuo bilang itu barang antik. Tapi barang antik tidak boleh berupa porselen. Bagaimana dengan kaligrafi dan lukisan? Di internet bilang gaharu jenis apa ini? Gaharu yang bagus bisa dijual dengan harga lebih dari 5 juta yuan. Saya harus segera mencari toko barang antik dan bertanya. Sang Biao Xiongda, aku akan segera keluar. Kalian tetap di rumah dengan patuh. Jangan berlarian. Jangan khawatir. Raja ada di sini. Rumah ini tidak boleh berada dalam kekacauan. Tuan, yakinlah saya akan mendengarkan Suster Biao. Bagus. Botol ini kelihatannya bagus. Permisi. Bos Hao, apakah menurut Anda ini sepadan? Biarkan saya melihatnya. Ini adalah bumbu gaharu laut Cina Selatan terbaik. Perhatikan arah garis minyak dan umur kayu. Saya khawatir umurnya sudah beberapa tahun. Saya pikir itu adalah sesuatu yang bagus. Ternyata itu adalah sepotong kayu busuk. Toko barang antik ini bukan tempat yang mengumpulkan kain perca. Tidak seperti kayu cendana merah. Ini juga tidak seperti Huang Huali. Apakah Anda telah tertipu? Dari mana Anda mendapatkan potongan kayu tersebut? Benar saja, mereka adalah sekelompok orang bodoh. Bahkan atasan ini, saya bahkan tidak bisa mengenali materi lama dari water sinking. Gadis kecil ini terlihat muda. Saya khawatir saya juga tidak mengerti nilai dari gaharu ini. Tepat pada waktunya bagi saya untuk menemukan kebocoran besar. UPS. Tapi tidak cukup berminyak. Teksturnya juga rata-rata. Ada retakan di permukaan. Di toko barang antik, ini tidak bisa diletakkan di atas meja. Ternyata itu sebenarnya bukan barang antik. Tapi,
Saya melihat itu tidak mudah bagi Anda sebagai seorang gadis kecil. Padahal kayu ini tidak berharga. Tapi di toko, hanya satu bagian yang hilang. Kayu meja. Saya akan membayar 500 yuan. Jalin saja hubungan yang baik. Bagaimana kabarnya? Lupakan saja bos, karena itu tidak bernilai banyak. Saya tidak akan menjualnya. Hai gadis kecil. Itu juga uang. Simpanlah potongan kayu ini. Tidak ada gunanya. Saya akan bayar 800 kantor pusat. Kan ini adalah harga tertinggi. Lupakan saja. Hewan peliharaan saya suka bau kayu ini. Aku akan menyimpannya untukmu. Mari kita gunakan sebagai mainan tumbuh gigi. Hei, gadis kecil. Kamu agak tidak patuh sekarang. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa gunanya menyimpan kayu ini? Harga terakhir. Jika Anda menjualnya, Anda akan mendapat untung. Hai Lau Lau. Sepotong kayu patah untuk menopang kaki meja. Mengapa Anda mengambilnya? UPS. Ini tidak berarti dia seorang gadis kecil. Tidak mudah. Saya akan menaikkan harganya. Gadis kecil. 1000 yuan adalah uang yang banyak. Sepotong kayu ini pasti berharga. Saya tidak bisa dibodohi. Gadis, sepotong gaharu laut Cina Selatan di tangan Anda. Apakah Anda berencana untuk menjual? Bagaimana kalau menjualnya padaku? Saya bersedia membayar 5 juta. 5 juta. Ya. Kalau yang terbaik adalah gaharu laut Cina Selatan, saya bisa menambahkan 1 juta lagi. Tuan tua, apakah Anda salah melihatnya? Kata Bos Hao. Tidak berharga, kayu biasa. Bersenandung, gadis. Aku khawatir kamu memang demikian. Saya bertemu dengan bos yang teduh yang mengetahui barang-barangnya. Gadis. Sepotong gaharu Anda. Bisakah Anda meminjamkannya kepada saya untuk apresiasi terlebih dahulu? Jika penglihatan lamaku membuatku salah, saya bersedia membayar 1 juta untuk membelinya. Meminta maaf padamu. Aku bisa memberikannya padamu. Barang bagus. Sungguh suguhan yang langka. Kaya akan minyak, wanginya lembut dan panjang. Patina ini dan pola pelapukan ini. Setidaknya itu adalah hal lama sebelum dinasti Ming. Gadis, kamu adalah barangnya. Tidak hanya asli. Dan ini juga merupakan gaharu laut Cina Selatan kelas atas. Yinggelf Kinan. Saya bilang 5 juta. Itu diremehkan. Sepotong gaharu ini, saya bersedia membayar 10 juta. 10 juta. Jika menurut Anda harga ini rendah, saya bisa menambahkan 1 juta lagi. Menghasilkan cukup 11 juta. Harga ini benar-benar adil di pasaran. Anda tinggal mendapatkannya dari rumah lelang. Sulit untuk melebihi jumlah ini. Saya sangat ingin mengoleksi barang ini. Tidak, Tuan tua. Menurutku itu tidak terlalu sedikit. Saya takut. Tidak perlu menambahkan lagi. 10.000 sudah cukup. Bagus. Karena gadis itu sangat ceria. Pak tua, aku juga tidak bisa mengelak. Ayo tekan 10 juta. Ayo, ini kartu nama saya. Di masa depan, apapun. Anda bisa pergi ke rumah lelang Li untuk menemukan saya. Sekarang, saya di sini untuk mencari keadilan bagi Nona Lin. Halo, Zhao tua. Hatiku terlalu gelap, kan? Jutaan bayi ini. Anda ingin menipu saya hingga 1000 yuan? Benar-benar kurang dalam kebajikan. Anda tidak tahu cara menindas gadis kecil lainnya. Bukan itu saja. Toko yang gelap sekali. Jangan pernah datang lagi. Toko tersebut menindas pelanggan. Tunggu. Salah. Ini adalah game yang kamu buat untukku. Bagaimana mungkin ada suatu kebetulan di dunia ini? Saya baru saja mengatakan itu adalah sepotong kayu busuk. Orang tua ini bergegas masuk dan mengatakan nilainya 10 juta. Saya pikir mereka berada di grup yang sama. Anda ingin menggunakan metode ini untuk menipu saya. Membuatku berpikir ini adalah sesuatu yang bagus. Ingin saya membayar harga tinggi. Belilah sepotong kayu busuk ini. Anda bilang Anda akan membayar 10 juta. Siapa yang tidak mengucapkan kata-kata kosong dan gigi putih? Jika Anda memiliki kemampuan, transferlah padanya. Berbalik. Saya masih khawatir Anda tidak akan berhasil. UPS. Saya baru saja menerima sepotong porselen Ming dan King kemarin. Uang di rekening ini hampir digunakan. Yo. Tidak bisa keluar, dia bilang dia bukan pembohong. Tidak bisa berpura-pura lagi. 7,5 juta yuan diterima. Nona Li. Saya benar-benar minta maaf. Di akun ini, hanya tersisa 7,5 juta. Saya akan berusaha kepada Anda terlebih dahulu. Masih ada sisa 2,5 juta. Saya sudah menelepon. Cucu perempuan saya sedang dalam perjalanan. Dekat saja. Segera hadir. Oh. Kakek saya adalah presiden rumah lelang Li. Saya telah terlibat dalam dunia antik selama beberapa dekade. Bahkan tidak untuk saya selingkuh sebagai bos kecil. Hanya sebuah drama. Itu kamu, Bos Hao, mengganggu anak muda.
Saya akan menaruh kata-kata saya di sini hari ini. Jangan pernah memikirkannya. Maaf Nona Lin, saya buta. Akulah yang terobsesi. Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Saya mohon, Tuan, untuk memiliki banyak. Tolong ampuni aku sekali saja. Bos, Hao, berbisnis nanti. Lebih baik jujur. Ya. Saya akan beroperasi dengan integritas mulai sekarang. Tidak bersalah. Nona Lin, lama tidak bertemu. Seperti salju. Apakah Anda kenal Nona Lin lebih dari sekedar kenalan? Kakek. Asher, Nona Lin lah yang menyelamatkanku. Oh, Nona Lin, apakah kakekku membeli barangmu? Ya. Kalau begitu saya akan mentransfer saldonya kepada Anda sekarang. Seperti salju, pembayaran terakhir adalah 2,5 juta. Anda mentransfer tambahan 500.000. 500.000 itu adalah uang jaminannya. Selain itu, saya punya sesuatu yang sangat penting. Ingin bantuanmu. Apa yang terjadi? Itu sahabatku Gusingi. Dia akan bertunangan minggu depan. Tapi hewan peliharaan mereka akhir-akhir ini sangat tidak biasa. Tiba-tiba melakukan mogok makan. Dan juga kepada tunangannya. Menggonggong tanpa henti. Singi takut kena rabies. Bawa saja ke rumah sakit hewan. Pergi untuk pemeriksaan. Tapi hasil tesnya sudah keluar. Diketahui bahwa tidak memiliki masalah kesehatan apapun. Sehat tapi tiba-tiba mogok makan. Memang agak tidak normal. Tapi Nona Li, saya khawatir saya tidak dapat mengikuti Anda ke dokter. Mengapa? Apakah karena biaya konsultasinya terlalu rendah? Itu rencanaku. Buka tempat penampungan hewan liar. Selama ini, apakah Anda ingin berkonsentrasi mempersiapkan ujian kualifikasi dokter hewan? Nona Lin, Anda ingin membuka tempat penampungan hewan tunawisma? Jadi dalam hal perawatan medis hewan peliharaan, bagaimana Anda berencana menyelesaikannya? Hubungi dokter hewan, namun biayanya cukup tinggi. Saya belum memikirkan hal ini. Memang sebuah masalah. Bukankah ini suatu kebetulan? Keluarga Singi hanya dalam bisnis. Ada industri medis hewan peliharaan. Rumah sakit hewan terbesar di Jiangchen itu dibuka oleh keluarga mereka. Jika Anda bersedia menyelamatkan saya Nona Lin, aku janji rumah sakit hewan peliharaan Singi Jia dapat menghubungi tempat penampungan. Jalin hubungan jangka panjang. Dan Nona Lin, tidak peduli apa hasilnya, 500 juta itu semua biaya pengobatanmu. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mentraktir Anda. Tidak ada jaminan akan sembuh. Itu bagus. Kalau begitu aku akan menelepon Singi sekarang. Bagus. Oke Nona Li, kalau begitu, sampai jumpa besok. Tuan, apakah kamu akan keluar besok? Ya, saya akan pergi ke tempat Nona Li besok. Husky peliharaannya. Apakah sedang mogok makan? Serak. Saya tahu anjing jenis itu. Konyol. Tuan, bawa aku bersamamu. Saya ingin pergi juga. Jika ada bahaya, raja ini bisa melindungimu. Apakah Anda ingin keluar untuk bermain besok? Oke. Nona Li, aku bisa membawa kucing dan anjingku bersamaku besok. Apakah kamu ingin pergi bersama? Mungkin mereka bisa membantu untuk meredakan mood? Tentu saja. Akhir-akhir ini aku sangat kesepian. Mungkin ada teman bermain dapat mengalihkan perhatiannya. Kalau begitu aku akan membawamu bersamaku besok. Ingatlah untuk tidak menimbulkan masalah. Singi, Nona Lin ada di sini. Terima kasih telah datang membantu. Apakah ini hewan peliharaanmu? Lucu sekali. Ini Sang Biao. Anjing ini sebesar beruang. Biarkan mereka bermain dengan sebentar dulu. Sang Biao. Ini cukup istimewa. Silakan duduk. Saudara laki-laki, mengapa kamu begitu lesu? Tidak mau makan atau bergerak. Tuannya akan menikah dengan pria jahat. Hatiku sangat sakit. Benar-benar orang jahat. Maksudmu tunangan majikanmu? Itu Chen Feng. Dia memperlakukan saya dengan baik di permukaan. Terus belikan aku makanan ringan dan mainan. Tapi aku bisa merasakannya. Dia tidak begitu menyukaiku. Itu saja. Mungkin dia tidak menyukai binatang. Dia belum setia. Dia makan diam-diam di belakang punggung tuannya. Baunya seperti wanita lain. Dia pikir menyemprotkan parfum akan menutupinya. Tapi hidungku baik-baik saja. Selingkuh. Ini adalah masalah besar. Apa yang salah dengan itu, Nona Gu? Sebenarnya ada alasannya. Sekarang, saya akan membiarkan memberitahu Anda secara pribadi. Biarkan saya membantu Anda menyampaikan apa yang ingin Anda katakan. Beritahu tuanmu. Oke, bagus. Apakah kamu tidak setuju dengan Tuan Chen? Apakah Anda bertunangan dengan Nona Gu? Tangan kiri berarti ya. Tangan kanan berarti tidak. Dengan tegas menentang tuannya. Menikahi kuku babi besar itu. Mengapa? Mengapa Anda tidak setuju? Apakah karena Tuan Chen? Apakah sesuatu yang buruk terjadi padamu? Tangan kiri berarti tidak. Tangan kanan berarti ya. Bagaimana ini mungkin?
Chen Feng selalu memperhatikan Haha. Entah itu jajanan atau mainan, semua dipilih dengan cermat olehnya. Dia juga orang yang mengajak anjing jalan-jalan setiap hari. Dia munafik. Satu set di permukaan dan satu lagi di belakang. Nona Gu, saya hanya bertanggung jawab untuk menemukan masalahnya. Percaya atau tidak, Anda menilai sendiri. Singi. Nona Lin tidak akan berbohong. Jangan bersemangat dulu. Mari kita cari tahu dulu apa yang terjadi. Haha, kecuali karena alasan ini. Apakah ada alasan lain? Tangan kiri berarti tidak. Tangan kanan artinya ada. Haha. Kamu memberitahuku. Apakah Tuan Chen curang? Tangan kiri artinya ada. Tangan kanan berarti tidak. Dia tidak setia dan tidak tahu malu. Tidak. Singi, apakah kamu baik-baik saja? Singi, saya membeli makanan anjing untuk Haha. Angstrom, orang ini diundang oleh Rusue, komunikator hewan peliharaan. Aku tidak menyangka kamu begitu muda. Ya. Nona Lin sangat kuat. Haha. Ayo, mari kita lihat makanan enak apa yang dibawakan pamanmu. Menjauhlah dari tuanku. Jangan pernah mendekati tuanku. Bau badanmu membunuhku. Ini. Apa yang terjadi? Xiongda. Tuan, dia berbahaya. Dia berbau darah. Ya, baunya sangat tidak enak hari ini. Cepat keluarkan dia. Nona Gu. Kondisi Haha belum pulih. Ini tidak boleh terlalu emosional. Chen Feng, silakan keluar dulu. Haha, aku akan membuat keributan saat melihatmu sekarang. Bagus. Kalau begitu aku tunggu di mobil dulu. Anjing mati. Tunggu sampai Gusingi dan aku menikah. Aku akan segera membunuhmu dan membuat sup daging anjing. Nona Gu, hubungi polisi sekarang. Sebuah selingkuh. Polisi mungkin harus mengabaikannya. Tidak sesederhana itu. Chen Feng punya banyak bau darah manusia yang segar. Mungkin terlibat dalam kekerasan. Bahkan kasus pembunuhan. Ya Tuhan. Saya akan mendaftar. Halo, 110. Saya ingin melaporkan kejahatan. Nona Lin, hasil penyelidikan polisi sudah keluar. Minggu lalu, saat Chen Feng bertengkar dengan kekasihnya. Kematian akibat pukulan kepala bagian belakang dengan benda keras. Chen Feng diduga melakukan cedera yang disengaja. Kejahatan yang menyebabkan kematian telah ditangkap secara resmi. Nona Lin, jika Anda tidak mengingatkan saya tepat waktu, saya sekarang sudah menikah dengan seorang pembunuh. Semuanya ada di sini. Terima kasih kepada Nona Lin. Hanya dengan begitu saya dapat menghentikan kehilangan waktu. Ini adalah ideku. Ini telah dijanjikan kepada Nona Lin sebelumnya. Rumah sakit hewan peliharaan saya dan masa depanmu. Tempat penampungan hewan liar. Semua hewan diambil oleh penyelamat di bawah spanduk saya. Semua biaya pengobatan gratis. Nona Gu berharap untuk memiliki kerjasama yang menyenangkan di masa depan. Ya, benar. 5 juta ini adalah biaya terima kasih pribadi saya. Mohon menerimanya. Kalau begitu terima kasih banyak, Nona Gu. Singi, tanganmu cukup besar. Saya juga punya kejutan untuk Nona Lin. Kakek saya ingin mengundang Anda pergi ke pelelangan Li 3 hari kemudian. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Lelang. Ada beberapa bidang tanah di pinggiran kota yang dilelang. Meski lokasinya terpencil, namun wilayahnya sangat luas. Harganya juga tepat. Sangat cocok untuk bangunan. Tempat penampungan hewan. Itu bagus. Tolong bantu saya berterima kasih kepada kakekmu sebelumnya. Undangan ini merupakan berkah bagi saya. Sangat tepat waktu. Lalu, saya berharap pelelangan Miss Lin lancar. Bagus. Pelelangannya lebih formal. Toko ini. Saya bisa membelinya sendiri. Ayo pergi. Nona Li, selamat siang. Gaya berpakaian apa yang ingin saya lihat kali ini? Dia akan pergi ke pelelangan. Xiaoya, hadirkan gaya baru toko Anda. Angka semuanya dan biarkan aku melihatnya. Gaun macam apa ini? Sangat cocok untuk wanita ini. Temperamen yang lembut. Yang putih itu sangat cocok untukmu. Nona Li memiliki selera yang bagus. Gaun ini, itu model baru yang baru tiba kemarin. Bahkan memotong. Mereka semua mempunyai temperamen khusus. 888.000. Ini terlalu mahal. Si Wei. Nona Li, silakan datang ke sini. Sudahkah Anda mengubahnya? Di mana orang Si Wei?
Wah, wow Siwei. Bukankah itu terlalu megah? Oh, apa hebatnya? Sepertinya itu dibuat khusus. Anda pergi mendapatkan pasangan yang cocok. Selesaikan. Bisakah kita istirahat? Kamu istirahat dulu di sini. Saya pergi ke sebelah untuk mengambil gaun yang telah diubah. Segera kembali. Oke, aku akan menunggumu. Nona, silakan minum air. Terima kasih. Halo, dapat membantu saya? Hubungi rumah sakit hewan peliharaan kucingku sedang tidak enak badan. Ponselku juga kehabisan baterai. Nona, tidak ada rumah sakit hewan di dekat mall terbaru. Mengeong. Itu membuatku sangat tidak nyaman. Beri aku dukun itu. Obat buruk apa yang Anda minum? Bolehkah wanita ini mengizinkan saya melihat kucingnya? Saya tahu beberapa pengetahuan pertolongan pertama pada hewan peliharaan. Mungkin itu bisa membantu. Benarkah? Namanya Lai Chai. Tadi baik-baik saja. Tiba-tiba tidak ada energi. Masih sedikit muntah. Apakah sebelumnya pernah sakit? Obat apa yang kamu minum? Dia menderita diare kemarin. Lalu dokter meresepkan obat anti diare. Obat yang diresepkan oleh dukun itu rasanya pahit sekali. Perutku terasa seperti terbakar saat ini. Bengkak sekali sehingga sangat tidak nyaman. Lai Chai merasa tidak nyaman karena rangsangan obat. Ketidaknyamanan gastrointestinal aku juga disertai perut kembung. Benar, apakah kamu membawa probiotik yang sering dimakan Lai Chai? Tidak. Aku keluar terburu-buru hari ini. Ini. Petugas, bisakah Anda memberi saya segelas air bersuhu ruangan, kemudian ambil cangkir kertas kosong? Apakah tidak apa-apa? Oke. Mari kita duduk di sini dan menunggu sebentar. Tunggu sebentar lagi. Nona. Terima kasih. Anda harus menyimpan uang Anda terlebih dahulu. Saya perlu dimuntahkan. Biarkan ia memuntahkan obat yang overdosis. Nona. Situasi kekayaan yang masuk sangat mendesak saat ini. Akan berbahaya jika kita menundanya lebih lama lagi. Anda memegang kepalanya. Oke. Muntah. Sialan. Sangat menjijikan. Mengeong dan muntah. Jauh lebih baik. Lai Chai kini telah dimuntahkan. Masih harus ke rumah sakit. Ini akan membuat Anda merasa lebih nyaman. Terima kasih banyak. Aku memanggilmu apa? Nama saya Lin Siwei. Nona Lin, kamu luar biasa. Saya kebetulan tahu bagaimana cara menghadapinya. Nona Lin di sini untuk membeli pakaian. Ya, saya datang ke sini bersama teman baik saya. Nona Lin, Anda mengambil kartu ini. Semua pembelian Anda di mall ini. Terima kasih kepada Anda karena telah menghemat uang hari ini. Ini terlalu mahal. Saya tidak bisa memilikinya. Ini tidak sepenting memiliki uang. Ambillah dengan cepat. Hidupku ini jauh lebih berharga daripada kartu rusak ini. Kakak Sujin, kenapa kamu di sini? Seperti salju. Ternyata Nona Lin adalah temanmu. Oh Siwei. Oh tidak, selamatkan hewan kecil dari api dan air. Nona Lin, simpan saja kartu ini. Itu berada di bawah bendera galaksi. Berlaku di semua mall. Mall ini adalah bagian dari Galaxy Group, dan grup Galaxy itu milik keluarga Suster Sujin. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda dapatkan dengan mudah. Terima kasih banyak, Busu. Mobilnya datang. Saya juga ingin membawa kalian pergi ke rumah sakit hewan. Mari kita bicara lain kali ketika kita punya kesempatan. Saudari Sujin berjalan perlahan. Oke, Siwei. Saudari Sujin terkenal pilih-pilih. Orang yang berinisiatif memberikan kartu hitam. Saya kebetulan saja. Ketahuilah cara menghadapi keadaan darurat. Itu bukan karena kami hebat. Dengan kartu hitam ini, petugas. Kenakan pakaian yang baru saja Anda coba. Bungkus semuanya. Jangan impulsif seperti salju. Kobayashi, hari ini. Anda dapat mempertimbangkan tanah nomor 3. Tanah nomor 3 terletak di kaki Gunung Fenghuang di pinggiran barat. Seluas 15 hektar. Harga awal 3,2 juta. Sebenarnya lokasi No 1 ini cukup bagus. Dan wilayahnya lebih luas. Hingga 32 hektar. Peternakan ekologis asli. Pagarnya juga relatif terawat baik dan memiliki bangunan yang dapat direnovasi. Gudang yang digunakan. Jika di sini mendirikan tempat berlindung bagi hewan-hewan liar, Anda dapat menghemat banyak uang di kemudian hari. Namun,
Harga awal lot 1 hanya 7 juta. Ini tempatnya memang sangat bagus. Tapi nomor 1 adalah hotspot hari ini. Banyak perusahaan real estate yang mengawasinya. Persaingan pasti akan sengit. Dan budget saya hanya 8 juta. Pasti tidak bisa menerimanya. Sebagai perbandingan, tanah nomor 3 adalah yang sekarang. Pilihan terbaik bagi saya. Saya ingin bersaing memperebutkan tanah nomor 3. Apa pendapat Anda tentang tanah nomor 3? Persaingan untuk tanah nomor 3 seharusnya tidak terlalu intens. Saya rasa harga transaksi terakhir seharusnya sekitar 4,5 juta menjadi 5,5 juta. Kakek, saya baru tahu Wang Jinde juga menyukai tanah nomor 3. Bersiaplah untuk membangun basis penangkaran anjing di sana. Wang Jinde juga mengincar tanah nomor 3. Masalah sekarang seperti salju. Siapakah Wang Jinde? Kalian semua sepertinya tidak menyukainya. Tuan Li. Lama tidak bertemu, Tuan Wang. Maksudku Cao Cao. Cao Cao akan segera datang. Si Wei. Wang Jinde ini, pangkalan pembiakan hewan peliharaan manakah yang dioperasikan? Melakukan segala macam kejaman terhadap hewan secara diam-diam. Kejahatan perkawinan sedarah. Banyak orang telah melaporkannya sebelumnya. Tapi Wang Jinde selalu bisa menghancurkan bukti terlebih dahulu. Asosiasi Organisasi Kesejahteraan Hewan. Tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk melawannya. Ikuti master seperti ini. Itu pasti menyakitkan. Wanita ini, kelihatannya aneh. Ini Nona Lin Siwei. Temanku, Kobayashi. Ini Tuan Wang Jinde. Hari ini, berencana untuk menawar tanah nomor 3. Halo Tuan Wang. Sepertinya Nona Lin. Saya juga ingin menawar tanah nomor 3. Dengarkan saran saya. Jangan sentuh tanah nomor 3. Jika tidak, memalukan kalau kalah hahaha. Tuan Wang, penawar tertinggi di lelang menang. Setiap orang bergantung pada kemampuannya. Oke. Memiliki tulang punggung. Wang Jinde. Wang. Berkaki 2, aku juga tidak ingin membentakmu. Namun jika saya tidak patuh, saya akan dipukuli. Maaf. Macan kumbang. Nona Lin tidak membuatmu takut, bukan? Lihat, anjing ini. Saya juga tahu cara melihat orang memesan hidangan. Nona Lin, dengarkan saranku. Jangan sentuh tanah nomor 3, agar tidak malu jika tidak bisa mengambil foto. Tuan Wang, persaingan yang sehat di lelang. Tidak ada gunanya mengatakan ini. Guk-guk. Berhenti, ikuti orang seperti ini. Anda pasti kesakitan. Tolong bantu saya. Beraninya kamu tidak mematuhi perintahku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Wang Jinde, ini adalah rumah lelang Li. Ini bukan tempat bagi Anda untuk bertindak liar. Hentikan, Tuan Li. Nona Lin, di pelelangan kami. Wang Jinde, lihatlah perbuatan baik anjing Mukian. Tepat di koridor, Doberman Anda tiba-tiba menggonggong dengan keras. Itu membuat Tangtangku takut. Nyonya Chen, saya tidak bersungguh-sungguh. Ini semua adalah kesalahpahaman. Wang Jinde, dia sepertinya takut pada wanita tua ini. Ini adalah Chen Liqin. Dia adalah wanita tua dari keluarga Chen. Keluarga Chen adalah salah satu yang terbaik di Jiangchen. Raksasa real estate. Jadi Wang Jinde, itu sebabnya saya sangat takut menyinggung perasaannya. Di manakah lokasi Tangtang? Nyonya Chen lah yang membesarkannya. Shih Tzu berusia 3 tahun. Nyonya Chen sangat menyukainya. Saya selalu membawanya bersama saya. Wang Jinde, jika keluarga Tangtang saya memiliki 3 celana panjang dan 2 celana pendek, aku belum selesai denganmu. Nyonya Chen. Binatang buas ini semuanya bodoh. Saya menyerahkannya kepada Anda. Mau dipukul atau dihukum, terserah kamu. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Melakukan hewan peliharaan sebagai orang yang suka melalaikan. Kambing hitam. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan hewan peliharaan. Saya juga bukan orang yang tidak masuk akal. Tangtangku selalu penakut. Mudah ketakutan. Ini bukan sepenuhnya salah Doberman. Rawatlah anjing Anda dengan baik mulai sekarang. Berteriak begitu banyak. Ya. Setelah saya kembali, pastikan untuk mendisiplinkannya dengan baik. Janji tidak akan pernah lagi. Ini terjadi. Tangtang Guai. Tidak takut. Nenek ada di sini. Tangtang merasa sangat tidak nyaman. Tangtang. Ada apa denganmu? Jangan menakuti nenek. Sesuatu di tenggorokan. Tangtang kehabisan napas. Tangtang mungkin adalah trakea. Terhalang oleh benda asing. Perlu penanganan segera. Kakek Li, Anda punya hewan peliharaan di sini. Kotak P3K? Ya. Aku akan mengambilnya sekarang. Wang Jinde, ada yang salah dengan Tangtang. Nyonya Chen, masalah ini Anda tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya. Ini semua salahnya. Kalau saja dia tidak membuatku marah, aku juga tidak akan membiarkan macan kumbang mengaum. Dia juga harus bertanggung jawab. Wang Jinde, apakah kamu tidak tahu malu? Anda jelas-jelas membuat anjing itu menggonggong dengan sengaja. Tangtang ketakutan. Bagaimana Anda bisa menyalahkan Nona Lin jika ada yang salah dengan Tangtang saya? Nyonya Chen, saya ingin membawa Tangtang ke rumah sakit. Trakea Tangtang sekarang tersumbat oleh benda asing. Perlu penanganan segera. Tangtang sebelum dikirim ke rumah sakit akan mati karena sesak napas.
Apa yang harus dilakukan sekarang? Saya kira saat itulah Tang ketakutan. Letakkan benda-benda kecil di dalam atau di sekitar mulut Anda. Dihirup ke dalam trakea. Itu harus segera dikeluarkan. Jika tidak maka akan sangat berbahaya. Mengapa kamu begitu menghakimi? Anda seorang dokter hewan. Apakah Anda memiliki sertifikat kualifikasi medis? Nyonya Chen, tolong percaya padaku. Saya yakin saya bisa menyelamatkan Tang dengan baik. Saya membawa kotak P3K. Nyonya Chen, tolong percaya padaku. Kalau begitu aku percaya padamu sekali. Jika sesuatu terjadi pada Tang akan baik-baik saja. Namun, jika saya menyelamatkan Tang dengan baik, Anda memanfaatkan situasi ini. Tidak ada hewan peliharaan. Apa yang masih kamu ragukan? Berjanjilah padanya secepatnya. Oke. Anda menghemat. Aku akan memberimu macan kumbang setelah aku menyimpannya. Selamatkan aku. Jangan takut, Tang. Ini akan segera baik-baik saja. Potong. Yang terbaik adalah tidak diselamatkan. Wang Jinde, katakan satu hal lagi. Saya akan meminta keamanan untuk mengusir Anda. Dijepit. Haha. Akhirnya hidup. Sayangku, kamu menakuti nenek sampai mati. Lonceng tersumbat di bagian tersempit trakea. 2 menit lagi dan semuanya akan berakhir. Saat Anda membeli mainan untuk Tang di masa depan. Gaya objek kecil. Oke. Saudara perempuan yang cantik. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tang, baiklah. Siapa namamu? Nama saya Lin Siwei. Lin Siwei. Nama yang bagus. Wang Jinde, tolong ambil Black Panther sekarang. Serahkan pada Nona Lin. Juga, prosedur transfer Black Panthers harus diselesaikan hari ini. Setelah lelang berakhir. Sejak saat itu, macan kumbang hitam adalah hewan peliharaan Nona Lin. Bagus. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Wang Ming, terima kasih. Para tamu yang saya hormati, lelang akan dimulai dalam 10 menit. Tanah nomor 3 di pinggiran barat Gunung Fenghuang, seluas 15 hektar, harga mulai 3,2 juta. Setiap kutipan tidak boleh kurang dari 200.000. Penawaran dimulai. 3,4 juta. 5,2 juta. 6 juta. Nona Lin, apakah kamu tidak mengikuti? Siwei, Wang Jinde sengaja menaikkan harga. Tanah nomor 3 untuk saya. Saat ini adalah yang paling cocok. 6.200.000. Tuan 13. Kutipan, 6,5 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari ini? Saya akan meninggalkan ini hari ini. Tempat nomor 3 ini. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Tolong jangan impulsif. Telah melampaui harga tanah No 3 itu sendiri. Jangan khawatir. Saya mengetahuinya dengan baik. 7 juta. Apakah Pak No 13 masih mau menaikkan harga? 7,5 juta. Tuan 13. Kutipan, 7,5 juta. Nona nomor 8. Apakah Anda ingin terus menaikkan harga? Jangan menambahkan lagi. Ini sudah melampaui. Anggaran kami sudah habis. 8 juta. Padahal lokasi No 3 oke. Tapi 8 juta itu terlalu mahal. Memang. Dan tidak ada apapun di sekitar tanah nomor 3. Harga ini sungguh tidak sepadan. 8 juta. Tuan 13. Apakah Anda ingin terus menaikkan harga? Lin Siwei. Apakah ada yang salah denganmu? Habiskan 8 juta untuk membeli sebidang tanah jelek seperti itu. Anda tidak peduli berapa banyak yang saya belanjakan. Lokasi hari ini nomor 3. Saya, Lin Siwei, ingin memesan. Sudah berakhir. Siwei pasti diperkosa oleh Wang Jinde. Pusing karena marah. 8 juta pertama kali. Ke 8 juta kedua kalinya. Saya menawarkan 9 juta. Lin Siwei, apakah kamu tidak punya uang? Sudah kubilang padamu sejak lama. Jangan berdebat dengan saya. Bos, jangan impulsif. 12 juta. Pak No 13 mengutip 12 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari ini? 12 juta kali pertama. Selamat untuk pria ini berhasil merebut lahan ketiga. Lin Siwei, kamu kalah. Hahaha. Selamat kepada Tuan Wang dengan harga 12 juta di foto nomor 3. Salah, Anda mempermainkan saya. Anda sama sekali tidak berniat membeli tanah ini. Tuan Wang salah dalam perkataannya. Sumber keuangan saya memang tidak sebaik milik Tuan Wang. Kekuatan tidak cukup. Saya sangat iri. Harga 12 juta, sangatlah berharga untuk mengambil bagian ini. 6 juta tanah pinggiran kota, sangat dikagumi. Siwei, kamu hanya membuatku takut setengah mati. Saya sudah mengatakan semuanya, saya mengetahuinya dengan baik. Lin Siwei, kamu gadis kecil yang manis. Wang Jinde, apa yang ingin kamu lakukan? Nyonya Chen, Tuan Li, saya bercanda dengan Nona Lin. Apa yang terjadi?
Nyonya Chen, baru saja Wang Jinde sengaja menaikkan harga dengan Si Wei. Hasilnya, Si Wei membayar 10 juta. Dia belum akan menyerah. Saya harus meningkatkannya menjadi 12 juta. Sekarang, saya merasa seperti saya menghabiskan uang dengan sia-sia. Menjadi marah karena malu. Dia bahkan memukuli orang. Bersedia mengaku kalah dalam lelang. Tuan Wang, apakah kamu tidak mempunyai kemurahan hati seperti ini? Lin Si Wei, kamu kejam. Pokoknya, saya juga menang hari ini. Apakah Anda ingin membangun tempat penampungan hewan tunawisma? Silakan bermimpi. Tidak ada kekuatan. Hanya saja, jangan datang ke pelelangan. Nona Lin, terima kasih telah menyelamatkan Tangtang. Tangtang baru saja pulih. Sekarang hidup dan menendang. Semoga saja Tangtang aman dan sehat. Kobayashi mungkin juga pertimbangkan tanah nomor 1. Tanah nomor 1 untuk saya. Anggaran saat ini tidak mencukupi, tapi itu tidak masalah. Hanya sertifikat dokter hewan saya belum lulus ujian. Sudah terlambat. Tanah ini sangat kecil. Tidak apa-apa untuk tidak melakukannya. Itu hanya sebidang tanah. Maksumu. Berikutnya adalah lelang terakhir hari ini. Lot nomor 1 di pinggiran timur Gunung Phoenix. Tanahnya meliputi area seluas 32 hektar. Pendahulunya adalah itu masih terpelihara dengan baik. Pagar dan penyimpanan lengkap. Dan kebun buah-buahan terlampir. Harga mulai 7 juta yuan, 8 juta, 9 juta. Si Wei. Aku belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Saya akan mengambil foto dan mengirimkannya kepada Anda. Tanah ini meliputi area seluas 32 hektar, fasilitas jaringan air dan listrik lengkap, tambahan 2 hektar kebun buah-buahan dewasa. Tanah ini, saya akan mengambil foto dan mengirimkannya kepada Anda. Saya tidak bisa memilikinya. Tangtang adalah favoritku. Lupakan sebidang tanah. Saya bersedia memberi Anda 10 bidang tanah. 15 juta. VIP nomor 6 mengutip 15 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari ini? Nyonya Chen sudah berbicara. Jangan melebih-lebihkan kemampuan kita. 15 juta pertama kali. Kesepakatan. Selamat kepada VIP nomor 6. Tanah nomor 1 menang. Si Wei, mulai sekarang. Ini tempatnya. Itu milikmu. Anda akhirnya bisa mencapainya. Mimpiku sendiri. Nyonya, ini terlalu mahal. Saya tidak bisa memilikinya. Xiao Lin, kata-kata baik Nyonya Chen. Terima saja. Terima kasih. Nona Lin, ini adalah kontrak transfer Black Panther. Tuan Wang sudah menandatanganinya. Terima kasih. Tidak pernah lagi seseorang menindasmu. Ini adalah informasi tempat nomor 1. Anda menandatangani. Tindak lanjut. Saya akan membiarkan pengacara menangani formalitasnya. Anda tidak perlu khawatir lagi. Saudara perempuan dermawan, Tangtang. Adikku yang dermawan memberikan ini padamu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tampaknya, Tangtang ingin membawa ransel kecil. Berikan itu padamu. Untuk saudara perempuanku yang dermawan. Tangtang sudah memberiku hadiah. Aku tidak bisa menerima apapun lagi darimu. Adikku yang dermawan, terimalah. Inilah harta karun yang saya sembunyikan di dalamnya. Sangat, sangat berharga. Terima saja. Inilah niat Tangtang. Kalau begitu terima kasih Tangtang atas hadiahnya. Nyonya Chen dan kakek Li Rusue. Ini sudah larut. Kalau begitu kita kembali dulu. Black Panther berangkat. Ayo pulang. Wang, pulang. Sang Biao Xiongda, ini macan kumbang. Mulai sekarang kita akan menjadi satu keluarga. Kalian harus rukun. Wang, Anda sebenarnya punya anjing baru. Apakah kamu memilikinya? Tidak menginginkanku lagi. Tuan, apakah mereka tidak menyukaiku? Aroma teh hijau. Anjing teh hijau, aku beritahu kamu. Tuan sangat mencintaiku. Oke, berhentilah membuat masalah. Mulai sekarang kita semua adalah satu keluarga. Kalian rukun. Aku akan menyiapkan makan malam untukmu. Mendengarkan, karena Tuan telah memutuskan untuk membesarkanmu. Mulai sekarang Anda akan menjadi salah satu dari kami. Ikuti tuannya. Pastikan Anda memiliki makanan lezat setiap hari. Selama kamu tidak merampokku. Bantuan Tuan. Kamu akan menjadi saudara terbaikku mulai sekarang. Jika seseorang menindas Anda, katakan padaku. Aku akan menggigitnya untukmu. Terima kasih telah menerimaku. Tolong beri saya lebih banyak nasihat di masa depan. Makan malam sudah siap. Makan. Oke. Berhentilah bersikap sok. Pergi makan.
Saya sedikit mengantuk. Selamat makan. Aku akan kembali tidur dulu. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Ya, benar. Ransel kecil yang diberikan Tangtang kepadaku. Saya belum membukanya untuk membacanya. Paket ini. Mungkinkah ada berlian yang tersembunyi di dalamnya? Ini adalah batu giok, masih penuh warna hijau. Ya Tuhan, warna dan transparansi ini, mungkinkah itu legendaris berhijau kekaisaran? Saya hanya pernah melihatnya di majalah sebelumnya, hanya wajah cincin kecil, nilainya jutaan. Tangtang memang benar. Ini sangat berharga. Tidak, ini terlalu mahal, saya tidak bisa memilikinya. Nenek Chen mungkin tidak tahu. Di ransel Tangtang, itu adalah cincin zamrud. Nenek Chen, di ransel kecil Tangtang ada sekotak perhiasan giok. Ini terlalu mahal. Saya akan mengirimkannya kembali kepada Anda besok. Siwei, set perhiasan giok ini, itu Tangtang. Hadiah terima kasih khusus untuk Anda. Jangan katakan itu jika kamu kembali seperti ini. Kalau tidak, Tangtang pasti sedih. Saudara perempuan dermawan, saya Tangtang, tidak diperbolehkan untuk kembali. Sepertinya Nenek Chen sudah mengetahuinya. Cincin giok yang sangat berharga. Aku perlu mencari yang aman. Tempat untuk memasang. Saya selalu bermimpi tentang seseorang datang untuk mencuri batu giok. Saya tidak bisa tidur nyenyak sama sekali. Saya segera memesan brankas pada pukul 3 pagi. Hei, namun ada baiknya mengeluarkan uang untuk membeli ketenangan pikiran. UPS. Sekarang saya bisa dianggap sebagai wanita kaya kecil. Tenang. Lin Siwei, kamu adalah hal terpenting sekarang. Dapatkan saja sertifikat kualifikasi dokter hewan. Menunggu sertifikat kualifikasi dokter hewan disahkan. Pembangunan shelter secara resmi dapat dimulai. Orang-orang kecil yang berkeliaran. Tunggu saja aku. Tuan Wang sudah mengetahuinya. Lin Siwei mendaftar untuk berpartisipasi. Tahun ini, ujian kualifikasi dokter hewan berlisensi nasional. Waktu ujian, seminggu kemudian. Lokasi ujian, itu di kota Jiangcheng. Pusat sertifikasi kualifikasi kejuruan. Apa yang saya minta Anda lakukan? Bagaimana kabarnya? Atas perintah Anda, sudah terbayar. Pemeriksa untuk ujian ini. Pihak lain setuju. Hanya 2 juta. Biarkan saja Lin Siwei. Ujian ini gagal. Katakan padanya kerja bagus. Selama Lin Siwei gagal dalam ujian, biaya dia menjadi 2 kali lipat. Ya, benda lama dari keluarga Chen. Jadi bagaimana jika saya memberinya sebidang tanah? Tidak ada sertifikat kualifikasi dokter hewan. Saya ingin melihat rumah sakit jiwa jeleknya. Bagaimana saya bisa mengendarainya? Selama Lin Siwei berani membuka usaha, saya akan segera melaporkan dia karena melakukan praktik kedokteran tanpa izin. Operasi penampungan hewan ilegal. Biarkan dia masuk penjara selama beberapa tahun. Saya melihat betapa sombongnya dia. Tuan Wang Yingming. Itu sisi Black Panther. Binatang yang tidak patuh. Tunggu sampai aku menghancurkan Lin Siwei. Lalu pelan-pelan rawat anjing itu. Benar. Temukan beberapa orang untuk mengawasi Lin Siwei. Jangan biarkan dia mengalami kesulitan hari ini. Bawahan mengerti. Lin Siwei. Berani menyinggung perasaanku. Aku akan membunuhmu. Selamat malam, Kakek Li. Xiaolin, saya tidak mengganggu Anda untuk mengulasnya, bukan? Tidak, Kakek Li. Apa yang kamu inginkan dariku? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Saya punya teman lama, Lu Zhenping, orang terkaya di kota Jiangcheng, yang dia besarkan. Balapan ras murni berada dalam kondisi yang sangat buruk akhir-akhir ini. Saya mengundang beberapa dokter kuda terkemuka untuk datang dan menemui saya. Melakukan banyak pemeriksaan. Mereka semua mengatakan bahwa parameter tubuhnya normal. Teman menurunkan berat badannya hari demi hari. Saya bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi sama sekali. Bahkan dokter kuda profesional pun tidak dapat mengetahui penyebabnya. Ya, saya pernah memberitahu Lu Zhenping, Anda menyelamatkan urusan Tangtang dan Asher. Dia ingin memintamu untuk membantunya. Saya bisa pergi ke sana dan melihat-lihat besok, tapi saya tidak bisa menjamin. Ini pasti akan menyelesaikan masalah. Oke, jam 10 besok pagi. Aku meminta Rusue untuk menjemputmu. Dia tahu jalannya. Kakek Li yang baik. Saya akan tiba di sana tepat waktu besok. Tuan, Anda akan merawat kuda pacuannya. Benda itu bernilai banyak uang. Ya. Jika saya dapat membantu, mungkin jalan ke depan akan lebih mudah. Balap kuda. Saya belum pernah melihat pacuan kuda. Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana. Saya telah melihat pacuan kuda beberapa kali. Makhluk besar itu. Pikirannya sangat sederhana. Bawa kami bersamamu. Mungkin itu bisa membantu. Oke. Ayo pergi bersama besok.
Zui Feng pernah menyelamatkan Paman Lu. Jadi, Paman Lu sangat mengkhawatirkan penyakitnya. Kali ini terserah padamu. Saya akan mencoba yang terbaik. Paman Lu. Ini adalah Lin Siwei. Adalah hal yang sangat luar biasa. Komunikator hewan peliharaan. Halo Tuan Lu. Nona Suelin. Bisakah Anda melakukan perjalanan? Chai Feng ada di dalam. Aku akan mengajakmu masuk dan melihatnya. Ini mobil anakku Zisuan. Ayah. Ini Nona Lin Siwei. Itu Paman Li Mu, memperkenalkan komunikator hewan peliharaan. Saya di sini untuk membantu melihat situasi Chai Feng. Komunikator hewan peliharaan. Apakah kamu benar-benar percaya? Di lembah ini, apakah ada komunikator hewan peliharaan? Tapi mereka semua penipu. Saya mengundang ini dari Jerman. Tuan Hans. Dia dulunya Asosiasi Medis Balap Kuda Internasional. Pakar senior. Juara pacuan kuda 3 kali. Sempat berobat. Tuan Lu. Saya memeriksanya dengan cermat. Semua catatan medis Zui Feng. Menurut pengalaman saya, kemungkinan besar dia menderita anoreksia psikologis. Intervensi perilaku diperlukan. Dikombinasikan dengan baik dengan perawatan obat. Inilah ahlinya. Anda tidak tahu apapun darinya. Seorang gadis liar dari desa pegunungan muncul, entah dari mana, dengan beberapa kucing dan anjing liar. Berani datang ke Zui Feng untuk menemui dokter. Saya khawatir saya tidak mencoba mengambil keuntungan dari kecelakaan medis. Ayo memeras keluarga Lu kami. Bidang pacuan kuda merupakan bidang profesional. Komunikator hewan peliharaan. Apakah wanita ini memerankan dongeng? Tuan yang berani meremehkan raja ini. Percaya atau tidak, aku akan menggaruk wajahmu. Dari mana Anda membiarkan kucing liar ini berasal? Butler, tolong jauhkan kucing liar itu dariku. Tuan Lu telah menemukan seorang profesional, maka kami tidak akan menemanimu. Jangan pergi, Lu Zisuan. Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Siwei. Dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Asyir kami diselamatkan oleh Siwei dan permen Nyonya Chen. Siwei juga yang menyelamatkannya. Dapat berbicara dengan hewan peliharaan. Saya masih bisa terbang ke langit. Lu Zisuan, diamlah. Dia adalah tamuku King Chai. Kapan giliran Anda yang menunjuk ke sini? Minta maaf pada Nona Lin. Ayah. Maaf. Maaf, Nona Lin. Aku akan mengajakmu menemui Zui Feng. Jika masalahnya dapat ditemukan, saya, Lu Zhenting, akan berterima kasih banyak. Saya bisa pergi. Saya ingin hewan peliharaan saya tinggal bersama saya. Tuan Hans, Anda harus memamerkan bakat Anda yang sebenarnya nanti. Saya ingin mengekspos dia sebagai pembohong di depan umum. Jangan khawatir, sains secara alami akan membuktikan segalanya. Pergi. Aku tidak akan masuk ke kandang. Zui Feng masih hanya minum air hari ini. Tidak ada satupun makanan ternak yang dimakan. Masih menolak masuk kandang. Sang Biao, ada apa denganmu? Bau di sini sangat buruk. Guru, ayo pulang secepatnya setelah menonton ini. Rasa yang aneh. Ya, saudari Biao benar. Rasa yang aneh. Kenapa aku tidak bisa mencium baunya? Tampaknya ada bau bahan kimia yang kuat. Nona Lin, dokter, aku akan merepotkanmu untuk mengejar angin. Detak jantung normal, suhu tubuh juga berada dalam kisaran standar. Dari perspektif indikator fisiologis, sebenarnya tidak ada masalah dalam mengejar angin. Seperti yang saya nilai sebelumnya. Masalahnya bersifat psikologis. Kamulah yang sakit. Guru, saya tidak sakit sama sekali. Anda tidak dapat memasuki tempat itu. Tuan Lu, saya sarankan menggunakan obat penenang. Dikombinasikan dengan terapi desensitisasi psikologis. Tuan Lu, Zui Feng tidak sakit. Dia hanya takut. Takut. Nona Lin, ayo kejar angin. Namun juara pacuan kuda selama 3 tahun. Bahkan tidak takut dengan tembakan awal. Kamu bilang dia takut dengan kandangnya sendiri. Chai Feng, aku di sini untuk membantumu. Bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu tidak mau masuk ke kandang? Anda bisa memahami saya. Anda tidak akan memasuki kandang. Itu karena istal membuatmu takut. Benar? Bukan kandang. Ada sesuatu di bawah kandang. Saya sakit kepala dan tidak bisa bernapas ketika saya tidur di atasnya. Ada sesuatu di bawah sini. Bau kimia. Itu berasal dari sini. Di bawah kandang ini. Saya pasti mengubur hal-hal yang seharusnya tidak saya kubur. Tuan Lu, sesuatu terkubur di bawah kandang. Hal itu membuat Zui Feng pusing. Kehabisan napas. Itu sebabnya ia menolak untuk masuk. Nona Lin harus bersikap logis ketika dia berbohong. Sudah 3 tahun sejak arena pacuan kuda dibangun. Jika ada sesuatu di bawah tanah, pasti sudah ditemukan sejak lama. Nona Lin, pernyataan Anda sungguh konyol. Tidak ada yang akan mempercayainya. Segera hubungi tim teknik. Biarkan mereka menghadirkan yang paling canggih. Peralatan eksplorasi geologi ada di sini. Aku ingin tahu ada apa di bawah sini. Ya, Tuan. Ayah,
Apakah kamu benar-benar percaya kebohongannya? Dr. Hans sudah mengatakannya. Mengejar angin adalah masalah psikologis. Jika memang ada sesuatu di bawah tanah. Langkah Nona Lin. Ayah. Nona Lin. Jika memang ada masalah di bawah tanah, saya Lu Shenting. Terima kasih banyak. Ayah, sudah berapa lama kamu menunggu ini? Aku merasa dia menjadi misterius. Tunggu dengan tenang. Pak, laporan pengujian sudah keluar. Katakan, 3 meter di bawah kandang. 3 tangki minyak besar yang terbengkalai terkubur. Telah terkorosi parah dan ada kebocoran. Mengandung bahan volatil beracun seperti benzena dan toluena. Toluena silena. Beracun bagi sistem saraf pusat. Jika hewan menghirupnya dalam waktu lama, anoreksia dan kecemasan dapat terjadi. Gejalanya seperti kesulitan bernapas. Ternyata Zui Feng sebenarnya tidak sakit. Saya salah paham. Indera penciuman hewan lebih baik dibandingkan manusia. Puluhan kali lebih sensitif. Jadi, Chai Feng menemukannya lebih awal dari kami. Laporan pria itu juga mengatakan, zat beracun yang mudah menguap ini, jika terhirup dalam waktu lama, tidak hanya berdampak pada hewan, bahkan tubuh manusia pun berisiko terkena kanker. Karsinogenik. Ayah, maka aku akan sering bersamamu. Pergi dan minum teh di istal. Bukankah begitu? Nona Lin sangat baik dan tidak mengucapkan terima kasih. Jika ada kesulitan di kemudian hari, bicaralah saja. Ini 50.000. Ini adalah hadiahmu karena telah menyelamatkan Zui Feng. Saya harap Miss Lin akan menerimanya. Nona Lin, aku minta maaf. Tidak harus seperti ini. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Selama aku bisa membantu Zui Feng. Nona Lin. Saya dapat membantu kamu membangun tempat perlindungan hewan. Kalau begitu terima kasih Tuan Xiaolu. Saya kira Anda masih memiliki hati nurani. Aku hampir tidak memaafkanmu karena bersikap kasar sebelumnya. Ini luar biasa. Tanpa peralatan apapun, hanya mengandalkan reaksi hewan, kami menemukan sumber polusi di tanah batu giok yang dalam. Hal ini sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh sains. Sudahkah kamu menemukannya? Cara berkomunikasi dengan binatang. Mohon izinkan saya belajar dari Anda. Saya bersedia membayar berapapun. Dokter. Aku hanya lebih baik dalam mengamati binatang. Perilaku berbahaya yang halus, hanya berdasarkan intuisi dan pengalaman. Saya takut. Tidak ada cara untuk mengajari Anda secara sistematis. Aku tidak bisa memberitahumu secara langsung. Ya, Dr. Hans. Anda tahu bakat. Tidak bisa belajar darinya? Sayang sekali. Ini adalah informasi kontak saya. Jika Anda membutuhkan kerjasama, pastikan untuk menghubungi saya. Bagus. Tuan Lu, ini masalah mengejar angin telah teratasi. Kami akan kembali dulu. Nona Lin, Anda harus menerima uang ini. Gadis bodoh, ambillah. Terima kasih banyak, Tuan Lu. Hanya wanita ini terlihat cukup jujur. Bagaimana dia bisa menyinggung Wang Jinde? Karakter kejam itu. Siapa tahu, mata Wang Jinde lebih kecil dari ujung jarum. Mungkin wanita ini menyinggung dia secara tidak sengaja. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu, kata asisten Wang Jinde. Takut saja dia. Hanya membuat hidupnya tidak nyaman. Juga, gunakan uang rakyat untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Berapa banyak uang yang ingin diberikan Wang Jinde? 5.000 per orang? Lalu 5.000 lagi setelah semuanya selesai. 10.000 saja tidak cukup untuk mengisi ruang sela-sela gigi Anda. Botak. Pernahkah kamu melihat anjing hitam itu? Apa yang terjadi ketika Anda melihatnya? Saya berada di pasar anjing. Itu adalah Doberman ras murni. Bernilai setidaknya 200.000. 200.000. Seekor anjing bisa bernilai 200.000. Anda membacanya kan? Tentu saja saya membacanya dengan benar. Jika dijual ke tempat bawah tanah itu, apakah bisa digandakan? Namun Wang Jinde mengatakan dia hanya mencari masalah dengan wanita itu. Jangan biarkan anjing itu pencuri. Kamu bodoh. Mari kita curi anjing itu dan menjualnya. Uang yang diperoleh tidak lebih dari 10.000 yuan. Sisi Wang Jinde. Mari kita hadapi saja dengan santai. Oke, lalu bagaimana kita bisa mencuri? Anjing ini terlihat cukup galak. Bahkan anjing paling ganas pun takut pada obat. Saya akan mengambil beberapa jarum anestesi. Tunggu sampai malam sepi. Mari kita sentuh, pingsan anjingnya, dan bawa pergi. Ngomong-ngomong, hancurkan rumahnya. Oke, itu terserah kamu. Selesaikan pemungutan suara ini. Kita masih bisa minum selama beberapa bulan. Tidak. Aku harus tidur lebih awal hari ini. Saya harus pergi ke perpustakaan besok untuk mencari informasi. Tuan, tidurlah sekarang. Raja ini akan menjagamu. Kalau begitu aku akan istirahat. Jangan membuat keributan terlalu larut. Black Panther, apa yang baru saja kamu dengar? Ada 2 orang di depan pintu. Saya sudah lama berkeliaran dan baunya sangat asing. Aku juga mencium bau orang jahat itu. Biarkan saya melihatnya. Benar saja, ada beberapa pria licik di luar sana. Beruang macan kumbang besar siap berperang.
Jika Anda berani datang ke rumah kami dan menimbulkan masalah, gigitlah mereka sampai mati. Hati-hati, sepertinya mereka akan masuk. Macan kumbang, kamu bersembunyi di balik pintu. Xiongda, pergi ke balkon. Saya akan mengarahkan. Mengerti. Diterima. Tidak ada seorang pun di ruang tamu. Pintu kamar tidur tertutup. Wanita itu seharusnya sedang tidur. Kan rumah anjing itu ada di sana, di balkon. Pergi. Di mana anjingnya? Saya menahannya. Tusuk dengan jarum anestesi. Saya akan datang. Apa yang membuatku tersandung? Bodoh. Mengapa ada kucing lain? Melonggarkan. Di mana jarumnya? Jatuh ke tanah. Lihat aku. Sekarang sudah hilang. Mengapa di tengah malam berisik sekali? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Ini sudah berakhir. Sekarang aku benar-benar hancur. Nona Lin, kedua orang itu sudah mengaku. Saya tahu Doberman Anda bernilai banyak uang. Niat mencuri dan menjual. Saat ini dua orang telah diamankan. Percobaan perampokan. Cukup untuk membuat mereka terjongkok selama beberapa tahun. Saya mendengar tentang orang-orang itu. Tampaknya cederanya cukup serius. Kamu tidak perlu khawatir. 3 hewan peliharaanmu itu pembelaan yang bisa dibenarkan. Tidak apa-apa. Itu bagus. Maka aku akan merasa lega. Tapi Nona Lin masih perlu memperhatikan kesadaran anti maling. Apa selanjutnya? Siwei, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja ketika aku mengetahuinya. Black Panther telah menangkap kedua pencuri itu. Kata petugas Wu, itu adalah percobaan perampokan. Sudah melayani. Tidak ada yang namanya pencuri. Ini semua salah Wang Jinde. Apakah Anda ingat asistennya? Terakhir kali aku melihatnya secara langsung. Menemukan 2 gangster. Ya. Terakhir kali saya berada di pelelangan. Kamu membuatnya sangat malu. Orang yang berpikiran sempit seperti dia. Wang Jinde adalah orang yang licik. Dia tidak berhasil kali ini. Ini mungkin menyakitimu lain kali. Tapi aku sedikit khawatir. Mereka akan berada di sana saat saya mengikuti ujian minggu depan. Siwei, jangan khawatir. Ini adalah ujiannya. Pergi saja dan ikuti ujian dengan percaya diri. Presiden Jiang pergi ke sana secara langsung. Ketua Jiang secara pribadi mengambil alih. Trik kecil apa yang akan dilakukan Wang Jinde? Terima kasih. Kami adalah teman baik. Pergi. Aku akan mengajakmu berbelanja untuk bersantai. Saya mendengar penguji tahun ini. Kualitas produk istimewa. Bukan, saya diusir tahun lalu. Ini perang dunia kedua tahun ini. Silakan tunjukkan tiket masuk dan kartu identitas Anda. Matikan telepon dan simpan di loker. Lin Siwei, ruang ujian ada di 303. Silakan masuk. Saya mengikuti ujian ini. Pemeriksa San Jianming. Aturan ujian. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya hanya menekankan satu hal. Segera batalkan kualifikasi ujian. Anda tidak dapat mengikuti ujian lagi dalam waktu 3 tahun. Mulailah membagikan kertas ujian. Ujian berlangsung 3 jam. Mulailah menjawab sekarang. Lebih mudah dari yang saya kira. Semuanya tercakup dalam materi ulasan. Dijawab begitu cepat. Sepertinya ini Lin Siwei. Dia memang memiliki beberapa keterampilan. Siapa yang menyuruhmu menyinggung bos? Ditakdirkan untuk gagal dalam ujian. Sudah hampir waktunya. Saatnya mencari peluang untuk mengambil tindakan. Pemeriksa San, saya ingin menyerahkan kertasnya terlebih dahulu. Sekarang baru 1 jam. Apakah Anda yakin ingin menyerahkan kertasnya sekarang? Oke. Saya sudah selesai menjawab pertanyaan. Saya awalnya mengira ini Lin Siwei. Beberapa keterampilan nyata. Butuh waktu lama. Tes teori 3 jam. Bahkan tidak bisa bertahan. Dua. Tes teori tidak bisa menggerakkan Anda. Kemudian tunggu ujian praktiknya. Lin Siwei, saya punya banyak cara untuk membuat Anda melanggar aturan.
Berdoalah memohon berkat Tuhan. Ujian praktek menelan biaya puluhan juta. Jangan menggambar kasus darurat. Saya juga tidak ingin mendapatkan kasus darurat. Saat Anda gugup, Anda melupakan segalanya. Lemak berlemak. Gendut, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibu. Apakah saya akan mati? Apakah Corgi ini menderita epilepsi, sering muntah, dan sakit perut? Gejalanya konsisten dengan keracunan makanan. Apa yang kamu makan? Keracunan makanan. Tapi hari ini saya hanya memberinya makanan anjing. Saya tidak memberikannya apapun untuk dimakan. Maaf Tuan. Seharusnya aku tidak makan pagi ini. Buah ungu di atas meja. Buah ungu. Gendut, bukan? Saya makan anggur secara diam-diam. Anggur. Saya memang membeli anggur pagi ini. Apakah dia memakannya secara diam-diam? Tunggu. Anggur. Apakah hewan peliharaan akan keracunan jika memakan buah anggur? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Sepertinya ini. Tapi saya tidak tahu situasi spesifiknya. Anggur dapat menyebabkan kerusakan ginjal pada anjing. Dalam kasus yang parah, hal ini dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Kalau begitu, aku akan segera membawa Pang Dun ke rumah sakit. Rumah sakit hewan terdekat di sini. Keracunan anggur. Waktu pemrosesan emas singkat. Sekarang kita harus segera memaksakan muntah pada Fatih. Tunggu untuk dikirim ke rumah sakit. Mungkin sudah terlambat. Tapi sekarang tidak ada obatnya. Saya memiliki pengalaman yang relevan. Dapat membantu pria gemuk menyebabkan muntah. Wanita ini. Apakah kamu yakin? Kami belum mendapatkannya. Sertifikat kualifikasi dokter hewan. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tubuh manusia rusak ya, biomedis tubuh manusia rusak fenomena dan memberikan sel pada sel otonom. Jika itu dilakukan dengan tidak benar. Nyonya tolong percaya padaku. Saya 80% yakin. Bagus. Tolong simpan. Apakah ada di antara Anda yang punya air mineral? Anda harus berpikir jernih. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak akan terjadi apa-apa pada si gendut. Keluarkan saja. Benar-benar anggur. Penilaiannya benar. Terima kasih. Perutku sudah tidak terlalu sakit lagi. Gejala-gejala Fatih untuk sementara hilang. Tapi aku harus ke rumah sakit lagi. Terima kasih gadis. Teknik berpengalaman dan penilaian akurat. Lin Siwei ini memang ada beberapa kemampuan nyata. Namun, saya khawatir tidak dapat mendapatkan pinjaman. Batalkan kualifikasi ujian Anda. Anda mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke rumah Anda. Apa yang terjadi? Ada banyak kebisingan di luar ruang pemeriksaan. Anjingku, saya baru saja makan anggur secara tidak sengaja. Dan diracun. Oh. Bernapaslah dengan tenang. Murid juga kembali normal. Ditangani dengan sangat profesional. Dengan kemampuanmu. Lebih dari cukup. Tingkat praktis Anda sudah lebih dari banyak dokter hewan bersertifikat. Gadis yang sangat baik. Selamat. Luar biasa. Tapi, kamu melakukan kesalahan. Kesalahan yang sangat serius. Anda belum memperoleh kualifikasi dokter hewan. Melakukan tindakan medis pada hewan. Ini adalah praktik kedokteran biasa tanpa izin. Tapi, situasinya sangat kritis sekarang. Jika saya tidak menyimpan Fatih, itu dia. Aturan adalah aturan. Tindakan penyelenggaraan praktek dokter hewan dinyatakan dengan jelas. Yang belum memperoleh sertifikat kualifikasi dokter hewan tidak diperbolehkan untuk hewan melakukan prosedur medis. Anda telah melanggar aturan. Tapi gadis ini, untuk menyelamatkan hewan peliharaanku, keadaan khusus. Tidak bisakah kamu membantu jika setiap orang mengambil keadaan khusus? Alasan pelanggaran. Lalu mengapa kita harus mengikuti aturan? Mereka yang melakukan praktik kedokteran tanpa izin dalam waktu 2 tahun tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Ujian kualifikasi dokter hewan. Hukuman ini terlalu keras, bukan? Pemeriksa San Jianming terkenal ketat. Itu mengenai moncong senjatanya. Namun, mengingat niat baik Anda, dan juga tidak disebabkan, aku akan menghukummu dengan ringan. Kualifikasi ujian Anda tahun ini. Kembalilah dan ikuti ujian tahun depan. Pembatalan kualifikasi ujian. Tidak. Dia melakukannya untukku. Tidak apa-apa Nona. Saya tidak menyesal menyelamatkan Pang Dun. Yang awal saya mengikuti ujian sertifikat kualifikasi dokter hewan hanya untuk membantu lebih banyak makhluk. Kalau hari ini karena takut melanggar aturan dan jangan lakukan apapun untuk menyelamatkannya. Lalu saya akan mengambil sertifikat ini. Apa gunanya? Kualifikasi ujian Anda telah dibatalkan. Silakan meninggalkan area ruang pemeriksaan. Ayo pergi. Nona Zhang. Bakti masih menunggu untuk pergi ke rumah sakit. Hebat. Saya mendapat 5 juta. Tunggu. Presiden Jiang, mengapa Anda ada di sini? Terdengar. Hari ini adalah ujian kualifikasi SMK Veteriner. Biarkan saya memeriksa urutan ruang pemeriksaan. Serahkan saja hal kecil ini padaku. Anda tidak perlu datang sendiri. Saya mendengar semua yang baru saja Anda katakan. Kamu baru saja berkata, niat awal untuk memperoleh sertifikat kualifikasi dokter hewan. Ini untuk menyelamatkan hewan kecil. Kata yang bagus. Jika kita, dokter hewan terlatih, ini semua tentang mengikuti aturan. Mesin yang putus asa. Itu sungguh menyedihkan. Aturan ini tidak bisa dilanggar. Jika
Hari ini untuknya Lin Siwei. Semua orang akan melakukan ini di masa depan. Keseriusan sistem ujian. Di mana menaruhnya, aturan sudah mati. Situasi khusus memerlukan penanganan khusus. Menurut anjing peliharaan ini, situasi sekarang, tunggu untuk dikirim ke rumah sakit. Mungkin sudah terlambat. Perilaku Lin Siwei, milik perawatan darurat, tidak melakukan praktik kedokteran tanpa izin. Tapi Presiden Jiang, tak perlu dikatakan lagi. Saya nyatakan. Apakah kamu baru saja mengatakannya dengan kemampuan Lin Siwei? Ya. Hahaha. Kemudian lakukan apa yang Anda katakan. Hal ini jelas bagi semua orang. Teknik profesional dan terampil. Penilaian yang akurat, ditangani dengan tepat. Bukankah ini sebuah permainan? Nilai penuh pada ujian praktik? Nona Lin, Anda bisa kembali dulu. Tunggu hingga hasil ujian teori diumumkan. Datang dan dapatkan langsung. Hanya sertifikat kualifikasi dokter hewan. Terima kasih banyak, Presiden Jiang. Bagaimana kalau berlatih untuk esai yang sempurna? Nilai ujian teori masih di tanganku. Tidak ada yang bisa berhenti. Saya mendapat 5 juta. Setiap orang harus bubar. Melanjutkan ujian. Direktur Matahari, Anda harus mengikuti ujian dengan baik. Presiden Jiang, jangan khawatir. Saya harus pastikan ujiannya adil. Saya akhirnya selesai menandai tumpukan kertas ujian ini. Ada kandidat tahun ini yang sungguh luar biasa. Saya mendapat nilai penuh pada ujian teori ini. Ini pertama kalinya aku melihat. Bagaimana dengan kandidat yang mendapat nilai penuh? Siapa nama kandidat ini? Nama saya Lin Siwei. Tampaknya orang yang diberi nama dan dipuji oleh Ketua Jiang, kandidat dengan nilai sempurna dalam latihan, disebut juga dengan nama ini. Semuanya sampai pada titik ini. Terima kasih 2 guru atas kerja keras mereka. Kalian pergi makan dulu. Saya akan menyelesaikan sisanya. Bagaimana ini bisa sangat memalukan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu pergi dan makan dengan cepat. Maka itu kerja keras. San Shengren, pergi dengan cepat. Lin Siwei. Sayang sekali. Siapa yang membuatmu menyinggung bos? Orang mati demi uang, burung mati demi makanan. Itu 5 juta. Lin Siwei. Jangan salahkan saya. Lembar jawaban yang sempurna ini. Anggap saja itu tidak pernah ada. Kenapa kalian kembali? San Jianming. Hancurkan kertas ujian. Kamu melakukan kejahatan. Tidak, tidak. Ini adalah kesalahpahaman. Lin Siwei, bukankah kamu sudah pergi? Saya memang pergi. Jadi saya kembali. Saya ingat, Direktur San dan saya belum pernah bertemu sebelumnya. Tidak hanya dia cukup akrab dengan saya, masih menargetkan saya di mana-mana. Ingin membatalkan kualifikasi ujian saya sudah memikirkannya. Hanya ada satu kemungkinan, itu berarti ada seseorang di belakangnya. Instruksikan Anda. Dalam hal ini, saya tidak akan mudah menyerah. Benar saja, kamu menunjukkan kekuranganmu. San Jianming. Semua orang mendapatkan barang curian. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ini adalah Presiden Jiang. Aku benar-benar tahu aku salah. Dialah yang berjanji memberi saya 5 juta. Izinkan saya mencoba membatalkannya. Kualifikasi ujian Lin Siwei. San Jianming. Anda sebagai penguji sebenarnya menerima suap, merusak keadilan pemeriksaan, ketahui hukum dan langgar hukum. Presiden Jiang, saya tahu itu salah. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Tolong ampuni aku kali ini. Tidakkah kamu tahu kamu salah? Kamu takut. Presiden Jiang, bisakah San Jianming melakukan ini padaku hari ini? Mungkin hal ini juga merugikan kandidat lain. Saya harap Anda bisa menyelesaikannya. Memberikan keadilan kepada semua kandidat. Jangan khawatir, Nona Lin, masalah ini akan diselidiki secara menyeluruh. Semua orang yang terlibat. Saya percaya pada Presiden Jiang. Beritahu tim inspeksi disiplin. Segera buka kasus untuk menyelidiki San Jianming. Hubungi Departemen Keamanan Publik. Wang Jinde dicurigai melakukan suap. Pejabat publik nasional. Kamu. Saya menunggu untuk melihat Anda menerimanya. Hukuman yang pantas. Sisi San Jianming, belum ada kabar Tuan Wang. Mungkin ujian ini belum berakhir.
Tunggu sampai San Jianming berhasil kirim orang ke tempat penampungan kumuh itu lagi. Buat keributan. Biarkan dia memahami konsekuensi menyinggung saya. Tuan Wang, seharusnya San Jianming yang ada di sini. Tuan Wang. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Wang Jinde, Anda dicurigai melakukan suap. Pejabat publik nasional menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Sekarang Anda ditangkap menurut hukum. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan saya membayar suap? Anda polisi menangkap orang. Anda juga harus berbicara tentang bukti. Bukti. San Jianming telah menjelaskan sepenuhnya. 2 juta catatan transfer dan asistenmu. Rekaman komunikasi dengannya. Singkirkan bukti yang meyakinkan. Hai Rusue, kabar baik. Wang Jinde telah ditangkap oleh polisi. Tuan, orang jahat Wang Jinde ditangkap. Macan kumbang, Wang Jinde telah ditangkap. Nanti kita bisa hiduplah dengan ketenangan pikiran. Tapi Wang Jinde menganiaya hewan. Bukti adanya pembiakan ilegal dapat dihancurkan terlebih dahulu setiap saat. Tidak tahu kali ini, sudahkah polisi menemukannya? Tuan, sepertinya saya tahu di mana buktinya disembunyikan. Kandang tempat saya dipelihara. Ada bebatuan di halaman belakang. Ada ruang bawah tanah di belakang bebatuan. Wang Jinde sering masuk. Mungkin ada bukti di sana. Maka kamu tahu di mana kunci ruang bawah tanah? Saya tahu. Kuncinya terkubur di dalamnya. Tanah di sebelah bebatuan. Tuan, aku akan mengantarmu untuk mengambilnya. Oke. Ayo pergi sekarang. Wang Jinde. Lihat ini. Ini adalah kekejamanmu terhadap hewan. Pembiakan ilegal, penyelundupan, bukti penggunaan narkoba terlarang. Bagaimana Anda menemukannya? Yang itu di ruang bawah tanah. Siapa yang menemukannya? Apakah penting siapa yang menemukannya? Yang penting, fakta kejahatan Anda bersifat konklusif. Ini ditambah hukuman suap Anda sebelumnya. Beberapa kejahatan dan hukuman. Tanda tangan. Apakah itu Lin Siwei? Bukti diberikan. Benar? Tunggu keputusan hukumnya. Lin Siwei, aku sudah terjerumus ke dalam situasi ini. Semua karena kamu. Anda pikir Anda mengirim saya ke sini? Apakah ini sudah berakhir? Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Halo, tempat penampungan hewan liar sudah selesai. Tinggal menunggu Anda, Sang Master, untuk pindah. Kualifikasi dokter hewan saya. Mengerti juga. Kapan Anda berencana untuk membukanya? Ini kebetulan hari ke-18 kalender lunar bulan ini. Cocok untuk pembukaan dan relokasi ke dalam. Saya akan segera mengaturnya. Benar, tempat penampungan tersebut belum memiliki nama. Ya. Sebut saja surga hewan peliharaan yang lucu. Oke, sampai jumpa 3 hari lagi. Tempat perlindungan kami telah dibangun. Tuan bodoh, kamu gila. Sang Biao. Saya memberikannya ke tempat penampungan. Dinamakan surga hewan peliharaan lucu. Kami dapat membantu begitu banyak binatang kecil. Apakah tuannya menangis? Berita bagus. 3 hari kemudian kita bergerak. Surga hewan peliharaan yang lucu. Ruang medis dengan ruang operasi. Area aktivitas dilengkapi dengan rangka panjang. Halaman kolam renang. Asrama juga dikontrol iklimnya. Tempat perlindungan ini bahkan lebih baik dari yang saya harapkan. Tapi, bagaimana dengan hewan kecil? Di mana menemukannya? Bagaimana dengan anak kecil yang membutuhkan bantuan? Lihat apa yang saya ambil. Biarkan aku pergi. Kamu kucing nakal. Saya tidak menyukainya. Saya terlalu kurus. Dagingnya asam. Sang Biao, jangan menggertak hewan kecil. Aku hanya menggodanya untuk bersenang-senang. Berikan padaku. Sudah berakhir. Baru keluar dari mulut kucing nakal. Di tangan si 2 kaki lagi. Kata ibu, berkaki 2 suka memakan jenis kami. Seekor burung berkulit lembut. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Biarkan saya memeriksanya untuk Anda. Itu adalah cedera akibat benturan. Tulang baik-baik saja. Biarkan saya membantu Anda merawat luka Anda terlebih dahulu. Hei, 2 kaki ini menyembuhkanku. Dia sepertinya tidak ingin memakanku. Sekarang coba lihat apakah Anda bisa terbang. Kenapa kamu tidak memakanku? Anda adalah seekor alap-alap, merupakan satwa dilindungi tingkat 2 nasional. Jika aku memakanmu, maka Anda akan masuk penjara. Apakah kita adalah hewan yang dilindungi? Tapi banyak temanku, setelah ditangkap olehmu, Tualex tidak pernah kembali. Ibu bilang semuanya sudah dimakan.
Maksumu, seseorang menangkapmu. Hewan yang dilindungi ini sebagai permainan tepat di hutan tua di utara. Ada beberapa kaki dua. Masuklah pada malam hari dengan jaring dan sangkar, khususnya untuk menangkap kita dan hewan lainnya. Sayapku adalah saat aku melarikan diri. Terluka karena terbentur dahan. Orang-orang itu adalah pemburu liar. Perilaku mereka telah merupakan kejahatan. Halo petugas Wu, saya Lin Siwei. Saya punya petunjuk penting di sini tentang perburuan ilegal dan perdagangan hewan yang dilindungi secara nasional. Dia membantu kita. Dia tualek yang baik hati. Tentu saja tuanku adalah orang baik. Inilah spesialisasinya. Sebuah rumah yang dibangun oleh hewan kecil tunawisma. Tuanku juga akan menemui dokter. Sungguh menakjubkan. Temui dokter. Lalu saya punya banyak teman binatang. Semua terluka. Terluka karena jebakan tualek yang buruk. Saya bisa mengambilnya. Datang ke tuanmu? Tentu saja bisa. Jika hewan kecil terluka, Anda bisa datang ke sini. Saya membantu mereka menyembuhkan luka mereka. Aku akan segera menelepon mereka. Jangan khawatir, kami tidak akan hidup dan makan gratis. Kami akan membayarmu. Oke, aku akan menunggumu. Tampaknya, tamu pertama Cute Pet Paradise segera hadir. Kali ini raja, namun dia memberikan kontribusi yang besar. Tambahkan ikan kering terbesar untuk Anda. Wang Jinde, Anda mencari saya. Lebih baik ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kamu tidak tahu bagaimana kabarmu? Charlie Hao. Berapa banyak uang yang Anda hasilkan dari saya? Anda mengetahuinya di dalam hati Anda. Anda tidak ingin saya marah. Berbicara dengan polisi. Mari bekerja sama di masa lalu. Kamu mengancamku. Jangan mengatakannya dengan kasar. Kami sedang menegosiasikan persyaratan. Aku hanya ingin kamu melakukan satu hal untukku. Bagus. Menyelesaikan pekerjaannya. Saya ingin Anda memberikannya kepada saya. Bunuh Lin Siwei. Apa latar belakangnya? Dia hanya pria yang beruntung. Hanya seorang gadis yang bau. Hanya anjing yang menyelamatkan Chen Liqin. Baru setelah itu dia bisa naik ke keluarga Chen. Chen Liqin memberinya sebidang tanah. Memikirkan kebaikan. Itu sudah terbayar sejak lama. Oke. Saya berjanji kepada Anda. Saya ingin dia mati. Setelah selesai, Anda dan saya jelas. Jangan mencariku lagi. Hahaha. Lin Siwei, kamu akhirnya akan mati. Anda memasukkan saya ke penjara. Aku akan membiarkanmu pergi ke neraka tingkat 18. Oke, duri di kakimu tidak akan tercabut. Akan meradang. Rubah cakep, itu pasti baumu. Merokok tuanku. Apakah ini benar-benar karena aku? Kata ibu. Manusia tidak menyukainya. Aroma rubah. Tidak. Itu karena cuacanya agak dingin akhir-akhir ini. Aku memakai terlalu sedikit. Benarkah? Orang-orang, kamu tidak membenciku. Sangat bagus. Oke, sudah dibalut. Ada sesuatu yang disiapkan untukmu di sana. Tempat peristirahatan sementara. Hari yang sibuk. Akhirnya mendapat tamu gelombang pertama. Semuanya sudah beres. Tuan, saya lapar. Cuaca ini sangat terlambat. Ayo makan. Besok adalah surga hewan peliharaan yang lucu. Ini upacara pembukaan. Harus tidur lebih awal malam ini. Tetap semangat. Pergi. Ini adalah hari di mana mimpiku menjadi kenyataan. Surga hewan peliharaan yang lucu. Ini untuk semua hewan liar. Kehidupan kecil yang membutuhkan bantuan. Rumah yang dibangun resmi dibuka hari ini. Mimpi ini menjadi kenyataan. Tidak dapat dipisahkan dari kehadiran. Bantuan setiap teman. Tanpa bantuan dan dukungan kalian, surga hewan peliharaan yang lucu tidak mungkin mengubah gambar menjadi kenyataan. Terima kasih banyak. Meng Eong. Anak baik, pembukaan bisnis yang bagus. Ini adalah undangan saya kepada Master. Pesona perdamaian yang bersinar. Gantungkan di taman. Semoga saya memberkati Anda dan anak-anak. Damai dan damai. Terima kasih, Nenek Chen. Kotak teh batu Wii ini untuk Anda. Produk fashion rekreasi. Ini juga semacam relaksasi. Apa yang Anda butuhkan di masa depan? Berbicara kapan saja. Kakek Lu, kamu terlalu sopan. Siwei, ini benderaku. Toko perlengkapan hewan peliharaan. Kartu VIP tertinggi seumur hidup. Di surga mulai sekarang. Semua konsumsi material. Anda dapat menikmati diskon seumur hidup sebesar 20%. Baik dan pengiriman prioritas. Terima kasih, Suster Singi. Ayo masuk dulu. Minuman segar dan minuman dingin disiapkan di dalam. Orang itu jahat. Dua kaki yang menangkap kita. Ini dia lagi. Mereka berada di siang hari bolong. Berani merebus. Salah. Mereka di sini bukan untuk menangkap kita. Aku mendengar mereka berkata, ingin membunuh seorang wanita bernama Lin Siwei. Seperti salju, sekelompok orang mendatangi saya. Mereka menginginkan hidupku. Apa?
Saya akan menelepon petugas Wu sekarang. Biarkan dia datang ke sini. Kata petugas Wu, dia akan datang untuk memberi selamat padamu hari ini. Tapi masih butuh waktu setengah jam untuk sampai. Target mereka adalah aku. Semuanya, silakan pergi dulu. Jangan menyeretmu ke bawah. Jangan khawatir, Nona Lin. Saya membawa pengawal. Mereka ada di dalam mobil. Tuan Lu, ada gangster yang berniat melakukan pembunuhan. Lindungi Nona Lin dan keselamatan semua orang yang hadir. Ya. Hari ini adalah kematianmu. Lu Shanting, Nyonya Chen, Li Rusue. Apakah dia hanya orang biasa? Bos, apa yang harus saya lakukan? Mereka semua adalah orang-orang yang tidak boleh kita sakiti. Evakuasi, mundur dengan cepat. Hentikan mereka. Hanya kamu yang memaksaku. Menyinggung begitu banyak pukulan besar. Aku akan tetap menjadi brengsek mulai sekarang. Lebih baik mendapatkan beberapa bantal punggung lagi. Anda juga tidak sendirian dalam perjalanan menuju Huangquan. Jangan impulsif. Sangat mudah untuk mendiskusikan sesuatu. Lebih baik mendapatkan beberapa bantal punggung lagi. Anda juga tidak sendirian dalam perjalanan menuju Huangquan. Jangan impulsif. Sangat mudah untuk mendiskusikan sesuatu. Jangan bernegosiasi apapun. Saya tidak punya niat untuk pergi. Bergetar. Beruang dan Black Panther yang bagus. Duri. Ini seperti syuting film. Siwei, kalian berdua anjing luar biasa. Beruang macan kumbang hitam besar. Anda menyelamatkan hidup saya lagi. Adegan yang sangat kecil. Saya bisa melakukannya dengan mata tertutup. Melindungi Tuan adalah apa yang harus kita lakukan. Semua pergi. Krisis telah berakhir. Tapi hari besar Siwei. Jangan biarkan hal buruk ini terjadi. Mempengaruhi suasana hati kita. Rusue benar. Ayo masuk ke dalam dan makan malam. Saya ingin makan 2 mangkuk nasi lagi. Hahaha.